Cepat minum, ini semua resep obat yang aku susah payah minta untukmu. Minum obatnya, masih ada 30 resep lagi menunggumu. Bu, resep ini terlalu pahit. Aku tidak bisa meminumnya. Tidak minum bisa punya anak laki-laki? Sudah menikah 3 tahun. Bahkan seorang anak pun tidak bisa lahir. Suamiku, cepat minta ampun sama ibu. Untuk menambah seorang anak laki-laki di rumah, aku sudah menerima lebih dari 100 suntikan. Menyuruhmu minum itu untuk kebaikanmu. Kenapa anakku? Menikahimu, ayam yang tidak bisa bertelur. Diam, Masak. Tiam Penteng akan datang. Rumah akan kedatangan tamu, laki-laki atau perempuan? Kamu peduli apa laki-laki atau perempuan? Perempuan kenapa? Kamu yang tidak bisa melahirkan apa-apa. 3 tahun kamu seharusnya lebih panik dariku. Cari cara untuk melahirkan anak laki-laki. Anak baik, perusahaanmu bukan ada kekurangan 1 juta? Ibu sudah menjual pernikahanku dulu. Lihat apa, barang tidak berguna. Cuma segini? Bu, kekurangan ini tidak bisa ditutup. Tidak cukup. Semua karena kamu, barang tidak berguna. Sialan. Anakku tidak pernah baik setelah bertemu kamu. Kamu bilang kalau ada seorang perempuan bisa berdiri. Membantu menyelesaikan masalahku. Hehe, itu bagus sekali. Suamiku ada masalah, mungkin aku bisa minta tolong ayahku. Nona, sudah bertahun-tahun, kamu masih marah sama Tuan? Tuan sangat merindukanmu, harap kamu tidak marah padanya. Aku sekarang baik-baik saja, hidup dengan Dong Liang. Hidup biasa, aku sudah sangat bersyukur. Tuan masih ingin menebus kesalahan. Kamu bilang sama ayah, kalau dia benar-benar ingin menebusku. Dong Liang dia baru-baru ini. Perusahaannya ada sedikit masalah, aku ingin ayah membantu. Baik Nona, uang hidup yang Tuan berikan selama ini. Kamu tidak mau, Tuan atas namamu. Mendirikan 2 yayasan, yaitu Yayasan Bantuan Pendidikan untuk yang kurang mampu. Dan Yayasan Usaha Kecil dan Menengah, aku akan segera. Uang Yayasan Usaha Kecil dan Menengah, berikan pada suamimu. Kalau tidak, dia bekerja keras 10.000 tahun pun, tidak cukup untuk sebagian kecil dari kekayaanmu. Terima kasih. Selain itu, ini adalah hasil bantuan Yayasan Pendidikan untuk yang kurang mampu. Di antaranya, ada seorang lulusan baru. Yang baru bekerja, kartu kreditnya. Limitnya kelebihan, pengeluarannya agak besar. Tidak apa-apa, baru lulus, tekanan sosial besar. Banyak mengeluarkan uang itu wajar, kita sudah membantunya. Harus membantu sampai selesai, ayo pergi. Tapi, dia dalam sebulan belanja menghabiskan lebih dari 10.000. Ini benar-benar pemborosan. Orang yang membiayai saya dulu. Ternyata keluarganya sangat kaya. Andai saja saya bisa lahir di keluarga seperti ini. Halo, saya adalah orang yang kalian selalu biayai, Li Qian. Selama ini saya tidak ingin mengganggu kalian, hari ini kebetulan saya akan pergi ke acara amal di hotel, kebetulan lewat, jadi saya ingin membalas kebaikan kalian. Tuan tidak ada, silakan masuk. Baik. Silakan duduk, saya akan ambilkan air untukmu. Baik. Tas Hermes model terbaru. Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, ini. Banyak sekali. Segelas air saja harganya 500 yuan, kaya sekali. Membiayai saya, hanya memberi saya 10.000 sebulan. Maaf, Tuan dan Nona sedang keluar. Mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat, tapi Tuan sudah berpesan. Anda adalah penerima utama bantuan dari yayasan kami. Jika ada permintaan, silakan beri tahu saya. Ini adalah kontrak donasi yang harus dikirim ke keluarga Zhang. Jika Anda tidak keberatan. Tentu saja tidak keberatan. Kaya sekali. Kehilangan 1 tas, mungkin tidak akan ketahuan. Tuan, mungkin kali ini, Nona benar-benar bisa menerima kebaikan Anda. Asalkan dia mau memaafkan saya rela melakukan apa saja. Maaf, apakah ini keluarga Zhang? Ayah, ini adalah kontrak acara amal yang didonasikan keluarga Li kepada keluarga Zhang. Ternyata putri orang terkaya itu adalah karyawan. Magang yang baru datang, itu kamu. Ternyata yang akan mengirim kontrak adalah Direktur Zhang. Selamat datang, Nona Li, selamat datang. Ini memang putri orang terkaya, lihatlah penampilannya. Berbeda sekali dengan ibu rumah tangga biasa, Nona Li. Mereka pikir saya adalah putri orang terkaya. Nona Li, merepotkan Anda, sampai harus datang sendiri. Bu, tamu sudah datang. Ada urusan apa kamu? Pergi sana, tidak berguna. Perusahaan anak saya dalam bahaya. Kalau bukan karena Nona Li yang dermawan,
mengirimkan kontrak donasi ini. Sekarang kamu bahkan tidak punya hak untuk makan di meja. Apa katamu? Dia adalah Nona Lee dari keluarga terkaya. Kalau bukan siapa lagi? Nona Lee, ini adalah kontrak donasi dari Yayasan Kewirausahaan. Iya, Tante, bagus sekali. Dengan kontrak donasi ini, anak saya bisa bangkit kembali. Tidak seperti itu, Bu. Saya tahu Dong Liang. Perusahaannya dalam bahaya. Akulah yang menolongnya. Dan akulah Nona Lee dari keluarga terkaya. Apa yang kamu bicarakan? Ibu, aku tidak berbohong. Aku tahu perusahaan Dong Liang tidak pernah membaik. Akulah yang membuat keluarga Lee memberinya uang. Kamu tidak tahu malu, keluarga Zhang telah merawatmu selama bertahun-tahun. Membiarkanmu makan dan minum gratis, bahkan tidak bisa menghasilkan telur. Sekarang kamu malah ingin mengambil pujian sebagai Nona Lee. Ibu, yang kukatakan semuanya benar. Mengapa kamu bilang dia adalah putri keluarga Lee? Mengapa dia bukan Nona Lee? Lihatlah tas yang dipegang sang putri, itu adalah Hermes edisi terbatas. Kamu tahu berapa harganya? Bahkan jika kamu dijual, kamu tidak akan mampu membelinya, Tante Qian. Berdasarkan model tasnya, itu tidak mungkin asli. Kalau punya kamu tidak asli, apakah punya kamu? Berani-beraninya mengganggu. Urusan penting anakku, aku akan membunuhmu, kamu tidak berguna. Tas ini adalah edisi terbatas global, yang satu itu ada di tanganku. Jadi tasmu pasti palsu, tas ini. Bisa diverifikasi keasliannya melalui scan QR di situs resmi. Scan saja, sejak lulus. Aku magang di perusahaan Direktur Zhang. Sudah lama dengar Direktur Zhang berbakat dan tampan. Tapi di rumahnya ada istri yang tidak pantas. Itu kamu, kan? Tas ini hanya aku yang punya. Hasil scan menunjukkan asli. Apa? Ibu, tidak mungkin. Tas ini hanya aku yang punya. Kamu pantas memiliki tas seharga lebih dari 20 juta. Sayang, percayalah padaku, tas ini hanya aku yang punya. Diam, pergi. Jangan mengotori mata Nona Lee. Silakan masuk. Qian tidak pernah menyangka. Kamu ternyata putri sulung dari orang terkaya. Sebenarnya, sejak kamu bergabung dengan perusahaan, aku sangat memperhatikanmu. Aku tahu kamu memiliki aura yang luar biasa. Dan sama, sekali berbeda, dengan beberapa wanita berwajah kuning. Tentu saja, aku dengar perusahaanku mengalami sedikit masalah. Aku tidak membantu banyak, hanya memberitahu manajerku. Beberapa kata saja. Hanya dengan menyebutkannya, bisa menyelamatkan perusahaanku. Jika dia menjadi wanitaku, karirku pasti akan melesat. Oh ya, aku dengar. Orang terkaya ini belum kembali selama 10 tahun. Kali ini keluarga Lee sengaja mengadakan pesta untuknya. Jengke-jengke. Dana beasiswa dan dana usaha dibuka bersamaan. Benar sekali. Jadi, lihatlah, dana usahaku ini membutuhkan tanda tangan dari yayasan ini, jadi lihatlah. Nanti kamu ikut saja denganku. Aku tidak akan seperti beberapa orang yang tidak membantumu saat kamu dalam kesulitan, lalu saat kamu bangkit. Dia itu siapa sih? Ayo pergi. Kenapa tasku ada di dia? Dia? Halo, Kakak, aku adalah siswa yang kamu danai. ada apa? Bukankah aku sudah bilang ke yayasan? Hanya bertanggung jawab memberikan uang, jangan ganggu aku. Aku memang tidak ingin mengganggumu, tapi ayahku sakit. Leukemia dan perlu kemoterapi. Karena kamu sudah mendanai aku, seharusnya kamu mendanai sampai akhir. Jika karena urusan keluargaku, membuat studiku terganggu. Tidakkah kamu merasa bersalah? Berapa lagi yang kurang? 13.988. Sudah ditransfer. Halo. Kenapa tidak sopan sekali? Halo, berapa harga iPhone terbaru? Nyonya, yang terbaru baru saja sampai. Agak mahal, total 13,988. Pembayaran berhasil. Ini ke kehidupan orang kaya? Halo, kenapa kamu lagi? Halo kak, operasi ayahku masih butuh uang. Jika kamu tidak menolong, aku akan membencimu. Berapa lagi yang dibutuhkan? 200.000. Ayahku sekarang di ruang operasi. Cepat transfer ke aku. Sudah ditransfer. Halo. Uang orang kaya memang seperti angin bertiup. Orang ini kenapa sih?
Bukankah aku sudah bilang, jangan telepon aku kalau tidak ada keperluan? Kak, aku butuh uang untuk biaya pakaian wisuda. Uang saku bulananmu. Sudah habis lagi. Sekarang musim wisuda, banyak kebutuhan. Bagaimana kalau kamu buatkan kartu kredit tambahan untukku? Wisuda butuh uang sebanyak itu? Baiklah, aku buatkan. Sedikit uang saja ribet. Tidak punya uang tapi sok kaya. Pendena. Ternyata selama ini aku berhemat setiap bulan. Mendanai kamu. Li Qian, uang danaimu setiap bulan. Dari 1.000 sebulan sampai 10.000 sebulan, masih kurang. Kartu kredit pun tidak cukup kamu pakai. Aku baik hati membantumu. Tapi kamu malah merebut suamiku. Aku penasaran. Jika kamu tahu bahwa setiap bulan yang membantumu adalah aku. Jika kamu juga tahu bahwa perusahaanmu diselamatkan olehku. Apa yang akan terjadi? Cerewet sekali, ada apa? Nona sudah menerima sumbangan amalmu untuk keluarga Sang sedang dalam perjalanan menuju pesta amal. Sudah 10 tahun, akhirnya, maafkan aku. Cepat siapkan mobil, segera ke pesta amal. Tuan Sang tidak menyangka keluarga Sang bisa mendapatkan perhatian dari keluarga Li yang terkaya. Masa depan keluarga Sang pasti akan sukses besar, Tuan Sang. Jangan lupa untuk sering berhubungan, jangan sampai lupa. Kami teman-teman lama ini. Li Qian, kamu berani datang. Kamu yang palsu saja bisa datang. Kenapa aku tidak bisa? Aku palsu? Kamu. Kak Jong. Awalnya aku ingin. Membuat Tuan Li bekerja sama denganmu, tapi istrimu sepertinya kurang mengerti. Kamu datang ke sini untuk apa? Suami, dengarkan aku. Li Qian ini, dia sama sekali bukan anak perempuan besar. Jebukan, apakah kamu? Tentu saja aku, tidak hanya itu. Li Qian ini, dia juga adalah orang yang kubantu selama beberapa tahun ini. Aku diam-diam membantunya, sehingga dia bisa lulus dari universitas. Sampai ke pasca sarjana, sampai dia masuk ke masyarakat. Kalau bukan karena aku. Kamu yang tidak berguna, berani datang ke sini mengganggu anakku. Anakku menyukai anak perempuan keluarga Li, kamu tidak mau. Kamu tidak terima, iri, bahkan benci. Tapi, coba pikirkan, apakah kamu pantas? Dibandingkan Li Qian, kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sama sekali tidak bisa menandingi. Benarkah? Bagaimana jika aku bilang, akulah anak perempuan keluarga Li? Cepat, jika aku terlambat bertemu dengan putriku, kalian yang akan menanggung akibatnya. Tuan, jalanan macet, segera panggil helikopter. 10 menit, aku harus sampai di tempat. Kamu cari masalah ya? Kalau kamu anak perempuan keluarga Li, apakah keluarga kami akan jatuh seperti ini? Li Qian, sudah berapa kali aku mengajarimu bahwa yang terpenting dalam hidup bukanlah tidak punya kemampuan, tapi kejujuran, terutama wanita, harus punya hati yang lapang. Hati yang lapang adalah melihat suamiku bersama wanita lain. Berselingkuh? Lalu bagaimana? Itu juga untuk kebaikan keluarga kami. Untuk Dong Li yang baik. Benarkah? Kamu juga berpikir begitu? Oke, aku mengerti maksudmu. Hari ini, aku akan tunjukkan pada kalian, dia. Benarkah dia itu si nona tinggi hati? Kamu belum pergi. Kalau kamu merusak urusan penting anakku, aku akan menghancurkanmu, atau kamu segera pergi. Benar, anakmu memang mendapatkan proyek khusus dari keluarga Li. Tapi, keluarga Li hanya menyetujui, belum menandatangani. Benarkah? Bagaimana aku tahu? Nona besar seperti Qian. Dia sibuk sekali, hal-hal seperti ini. Bagaimana dia bisa ingat dengan jelas? Benar juga. Proyek khusus keluarga Li ini harus ditandatangani oleh nona besar. Secara pribadi, baru bisa membuka acara amal malam ini. Kalau begitu, Qian, kamu segera tanda tangani, buka acara amal malam ini. Biarkan kita melihat-lihat seperti apa acara amal itu. Seperti apa sebenarnya. Cepat tanda tangani, cepat, Qian. Kenapa? Jangan-jangan kamu tidak tahu nama nona besar. Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Qian, kamu segera tanda tangani. Begitu acara amal dimulai, kita bisa mendapatkan sumbanganmu. Benar, cepat tanda tangani. Oke, aku tanda tangani. Tak kusangka, keluarga Sang kami bisa suatu hari melihat acara amal keluarga Li, si orang terkaya.
Nanti, saat acara amal dimulai, dana keluarga Li masuk ke keluarga Sang pasti akan sukses besar. Pasti akan sukses besar. Zhang Dongliang, kamu tidak takut ditertawakan? Seorang pria dewasa harus mengandalkan wanita untuk membangun perusahaannya sendiri. Tertawakan aku? Tertawakan apa? Makan dari keluargaku. Berarti aku kaya, anak orang kaya, makan dari wanita. Berarti aku punya muka. Apa yang kamu lakukan? Di depan banyak orang. Membuatku malu? Aku tidak ingin membuatmu malu. Aku hanya berpikir. Kalian sekarang seperti ini, berpelukan, mesra, sebentar lagi. Kamu akan menemukan dia tidak bisa membuka acara amal ini. Dana bantuan pendidikan dan dana usaha tidak bisa dibuka. Bukankah itu lucu? Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Hanya dengan tas yang dipegang Kian-Kian ini. Seumur hidup kerja pun gak bakal dapat segitu. Hermes Limited Edition emang langka, tapi syaratnya tasnya harus punya dia sendiri, bukan hasil curian dari rumah orang. Bukan punya dia. Cuma cewek picik kayak kamu yang bisa iri hati gini. Saya nyatakan acara amal gagal dibuka. Mana mungkin? Gak mungkin. Ini gimana bisa? Ada apa sih? Mau karena apa lagi? Ya karena dia bukan putri Li keluarga yang sebenarnya. Yang buka acara ini dan gerakin dana buat bantu lo. Bukan dia. Cian, lo pikir lo siapa? Gue nikahin lo, bawa lo masuk keluarga gue. Buat beranak, buat jaga nyokap gue. Buat urus rumah tangga, bukan buat kesini. Bikin malu gue. Zhang Dongliang, gue udah terlalu banyak berkorban buat lo dan keluarga ini. Udah deh, jangan cari simpati. Perci. Masa sih? Kalau gue bukan Putri Li, mana mungkin gue punya tas limited edition ini? Cian, ini gimana sih? Kalau acara amal gak bisa dimulai, ya dana gak bisa nolong kita. Aku juga kurang tahu. Mungkin karena aku udah lama gak pulang. Iya juga ya. Saya nyatakan, acara amal sekarang dibuka. Li Qingchen, Lo Hila? Yang gila itu Elo. Yang gila itu cewek yang udah gue bantu 7 tahun. Tapi gak bisa bedain orang, malah mau rebut suami gue. Yang gila itu lelaki yang udah jadi suami gue, tapi demi status palsu jadi putri orang kaya, mau ninggalin gue. Gue hajar lo pembawa sial. Berani mukul nyokap gue? Putri, tanda tangan berhasil. Acara amal dibuka. Mana mungkin? Acara sukses dibuka? Ini gimana bisa? Karena gue adalah putri keluarga Li, orang terkaya di Jiangcheng. Li Qingcheng. Gak nyangka, keluarga Sang kayak gini punya orang aneh. Lainnya gak usah dibahas, di Jiangcheng ini aja. Berapa perusahaan yang dibantu keluarga Li? Betul katanya. Dulu waktu krisis finansial, kalau bukan Pak Li, keluarin 10 miliar buat modal usaha perusahaan di sini. Mana mungkin kita bisa sesukses sekarang? Mungkin udah mati kelaparan. Hina orang boleh. Hina putri orang terkaya? Absolutely not. Pas Jang. Hidup itu harus tahu balas budi. Sekecil apapun kebaikan, harus dibalas sebesar-besarnya. Kalau sekarang gak balas budi, di mata keluarga lain di Jiangcheng, mungkin kamu adalah duri dalam daging. Jika kamu mendapatkan dana dari Yayasan Tuan Li, istrimu berpura-pura menjadi keluarga Tuan Li. Kamu, jangan lagi berkeliaran di Jiangcheng, diusir dari Jiangcheng, diblokir dari industri. Tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Li Qingcheng, apakah kamu sekarang puas? Saya datang hari ini untuk memberitahumu bahwa saya adalah yang sebenarnya. Putri tertua keluarga Li, selama ini. Saya menjaga harga diri dan kepura-puraanmu, sebenarnya. Pesta hari ini adalah upaya saya untuk membantumu. Sengaja membayar saya untukmu. Diam. Suamiku. Jangan panggil aku suami. Mendengar dua kata itu, membuatku merasa mual. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa dengan menandatangani satu nama, membuka acara amal ini, kamu menjadi putri tertua, kan? Yang benar tetap benar, yang palsu tetap palsu. Ayam hutan tetap ayam hutan. Phoenix tetap Phoenix. Kamu masih tidak percaya padaku. Semuanya cepat. Jika terlambat, aku akan bertemu putriku, terlambat 1 detik. Putriku menderita. Aku tidak akan berakhir dengan kalian. Ya. Apa yang harus aku percayai darimu? Acara amal dimulai. Putri tertua hadir, pasti akan memberikan dana ke yayasan, karena istri Direktur Sang mengaku sebagai putri tertua keluarga Li. Gadis ini juga mengatakan, dia adalah putri tertua keluarga Li. Sebenarnya ini sangat mudah diselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya? Karena ini adalah acara amal, maka siapa yang menyumbang lebih banyak? Dialah yang sebenarnya putri tertua keluarga terkaya. Cara ini bagus. Chen kami cantik dan baik hati. Dengan mudah mengalahkannya. Benarkan Kian? Tentu saja benar. Li Qingcheng, apakah kamu sudah melihatnya dengan jelas? Keluarga Zhang kami telah memeliharamu selama 3 tahun. 3 tahun ini. Kamu tidak pernah membantu keluarga Zhang kami. Sedikit pun.
Tapi setiap ada masalah, kamu selalu ada di sana. Ibu, selama 3 tahun ini, aku telah melayani keluarga kalian. Dengan nyaman, tapi hanya karena wanita ini. Kalian akan memutuskan hubungan denganku? Mungkin kalian tidak tahu wanita ini. Dia telah aku bantu selama 7 tahun, dia tidak punya uang. Jika kamu berani mengatakan satu kata lagi, aku akan mencabut gigimu. Chen Chen kami cantik dan baik hati. Hanya Jeyong membantu orang lain. Baik, aku ingin melihat bagaimana dia menyumbang. Berhasil melakukan pembayaran, Li Qianqian menyumbang 100.000. Terima kasih kepada Nona Li atas kontribusi besar. Untuk amal di Jiangcheng. Chen Chen, kamu menyumbang begitu banyak. Kamu benar-benar cantik dan baik hati. Tante, hanya 100.000 yuan. Itu hanya uang sarapan saya, tidak seperti beberapa orang yang belum pernah melihatnya seumur hidup. Inilah perbedaan antara manusia. Siapa bilang saya tidak punya uang? Di keluarga kami Zhang, kamu hanya mendapat 300 yuan sebulan. Untuk belanja sayur, kamu pura-pura apa? Saya lebih tahu berapa uangmu daripada kamu sendiri. Kesalahan terbesar yang kalian lakukan adalah tidak cukup mengenal saya. Saya menyumbang 1 juta yuan. Li Qincheng, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apakah kamu harus membuat saya malu di depan orang-orang ini? Membuat saya kehilangan gemeka. Saya hanya ingin membuktikan betapa butanya matamu. Baik, saya ingin melihat bagaimana kamu membuktikannya. Apa yang bisa dia buktikan? Uang apa yang bisa dia miliki? Dia tetap di sini hanya akan mempermalukan diri sendiri. Gagal menggesek kartu, saldo tidak mencukupi. Masih anak orang terkaya, tidak punya 1 juta yuan. Saya pikir kamu hebat. Ternyata tidak bisa mengeluarkan 1 juta yuan. Kartu uang saku dibatasi saat membantunya dulu. Seharusnya tidak memberikan kartu kredit tambahan saya kepadanya. Tidak terpikir dalam sebulan, limit 1 juta yuan. Bisa dia habiskan. Tidak bisa menyumbang, perbedaan antara manusia memang berbeda. Saya sangat santai dengan uang ini, sedangkan kamu seumur hidup tidak bisa menabungnya. Kartu saya jelas-jelas kamu yang membuatnya dibatasi. Kartu kamu, kenapa saya yang membuatnya dibatasi? Jika kamu ingin menyumbang, silakan. Jika tidak, jangan menyumbang. Orang yang tidak punya niat baik tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang yang tidak punya niat baik tapi masih pura-pura. Tidak terpikir keluarga kami Zhang punya orang yang begitu menjijikan. Lebih menjijikan dari kecoa. Saya perintahkan kamu segera menghilang dari pandangan saya. Tidak bisa menyumbang. Cepat pergi. Apakah kamu tayak mendengar APA yang mereka katakan? Pergi. Saya menyumbang 1 cap pemilik Yayasan Malaikat. Dengan cap ini, bisa menggunakan semua aset Yayasan Malaikat. Apakah ini cukup berharga? Yayasan Malaikat ini sebenarnya didirikan oleh orang tua saya. Cap ini juga selalu ada di tangan saya hari ini. Di acara lelang amal ini, saya menyumbangkannya. Ini juga merupakan pemenuhan wasiat ibu saya. Kamu benar-benar membuat saya tertawa. Cap usang ini, sejak kamu menikah ke keluarga kami Zhang, selalu ada. Saya tidak pernah melihat kamu menggunakannya. Jika ini benar-benar cap Yayasan Malaikat, keluarga kami Zhang selama bertahun-tahun. Bisakah kamu sebegitu kedinginan? Setiap hari jadi ibu rumah tangga. Menghemat untuk kebutuhan sehari-hari? Benar, katanya itu pemberian ibumu. Apa kamu tidak waras? Kamu benar-benar dibodohi oleh ibumu. Kamu diminta untuk menyumbang, bukan menyumbang sampah. Nyonya Li, sumbangan itu tentang niat, bukan tentang nilai. Lagi pula, menurutku ini masih ada nilainya. Agak familiar. Benarkah? Segel rusak ini sudah lama ada di rumah kita. Kaganakin untuk menahan meja, hanya orang seperti ini menganggap sampah ini sebagai harta, menyimpan sampah sendiri. Kalau kamu tidak bisa membedakan yang baik dan buruk, jangan di sini. Mengoceh dan mengacaukan pandangan, segel malaikat ini adalah peninggalan ibuku yang paling berharga. Hanya dengan segel ini, bisa membeli 1 jalan. Bahkan lebih. 10 jalan. Li Qincheng benar-benar menggelikan. Kamu pikir ini adalah giok Kaisar Hisibei? Apa kamu sudah gila? Dulu, kamu memang bisa membuatku gila. Tapi sekarang kamu tidak cukup. Tidak cukup. Apa yang kamu lakukan? Sebuah giok rusak pantas? Kembalikan padaku. Baik, sekarang aku akan mengembalikannya padamu. Li Qianqian, kamu. Maaf, tidak sengaja. Begini, aku kasih kamu 500 yuan. Anggap saja sebagai ganti rugi. Kamu tahu tidak, segel ini sangat penting bagiku. Aku tahu 500 yuan tidak cukup, ya? Serbu yuan. Ambil uangnya dan pergi. Segel ini, nilainya tak ternilai. Jauh melebihi jumlah sumbangan, ratusan kali, ribuan kali lebih. 1 juta, Li Qincheng. Aku lihat kamu bahkan tidak bisa keluarkan 100 yuan. Bahkan membeli seluruh kota Jiangcheng, hanya aku, putri terkaya di Jiangcheng. Kalau kamu punya uang, sumbang. Kalau tidak, jangan di sini pamer. Kamu ini tidak bisa membedakan tinggi rendah. Semakin kamu di sini, Injin mencari muka. Keluarga Zhang semakin memandang rendah kamu. Rendah yang lucu. Aku mencari muka.
bukankah begitu? Uang sumbangan Li Qianqian membantuku melewati kesulitan, tapi kamu tidak tahu berterima kasih. Cara kamu ini membuatku merasa jijik. Jijik, malah minta aku minta maaf padanya. Mari kita lihat. Apakah dia pantas atau tidak? Kayaknya kamu nggak mau donasi deh. Li Qingchen, aku juga nggak tahu. Zhang Zong yang hebat gini, kok bisa tertarik sama kamu si wanita matre ini? Kalau punya uang, donasi dong. Kalau nggak punya uang, cepat-cepat pergi dari sini. Pergi sana, pergi. Li Qianqian, kamu tahu nggak sih? Semua yang kamu dapat sampai sekarang, itu semua berkat aku. Berkat aku? Aku ini anak orang kaya. Apa berkat kamu? Aku yang bikin kamu jadi matre. Kamu yang bikin aku jadi matre? Uang yang kamu tabung seumur hidup, nggak cukup buat sarapan aku sehari. Pakai apa kamu bikin aku matre? Pakai tubuhmu yang udah dimainin selama 3 tahun? Pakai penampilanmu yang cuma luarnya doang? Atau pakai hayalanmu buat jadi orang kaya? Berdiri di puncak piramida, menginjak orang lain, memandang rendah orang lain, itu butuh kemampuan. Contohnya aku, lahirnya aja udah beruntung. Ayah, bawa 10 miliar ke sini, aku mau donasi. Oke, donasi berapa aja boleh. Aku mau donasi 10 miliar. Li Qingchen, 10 miliar. Kamu tahu nggak itu uang sebanyak apa? Ayahmu siapa sih yang hebat banget? Sebentar lagi kamu akan tahu. Sekarang langsung berlutut, minta maaf sama Qianqian. Aku berlutut sama dia. Kenapa? Karena dia anak orang terkaya? Karena dana usaha dan dana beasiswa. Semua itu dia yang urus. Karena dengan mudahnya, satu kalimat saja bisa menyelesaikan semua masalahku. Kayaknya dia nggak bisa menyelesaikan masalahmu. Aku nggak bisa, kamu bisa. Li Qingchen, 3 menit lagi. Aku lihat kamu pakai apa buat menepati janji mulukmu. 10 miliar loh, itu bukan jumlah kecil. Tinggal 8 detik. Kayaknya lebih realistis kamu berlutut sama Nona Li. Tinggal 3 detik, waktu habis. Kamu kan putri keluarga Li, putri keluarga kaya. Nggak bisa menyelesaikan masalah ini? Cepat berlutut! Siapa bilang dia nggak bisa? Putri keluarga Li di Jiangcheng. Donasi tunai 10 miliar. Gede banget acaranya. Jangan-jangan Li Qingqian ini beneran putri keluarga terkaya di Jiangcheng. Selain putri orang terkaya, siapa yang bisa dengan mudahnya ngeluarin 10 miliar? Seumur hidup aku nggak pernah lihat uang sebanyak ini. Li Qingqian, siapa sih pria ini? Siapa dia? Sekarang bukan giliranmu buat komentar. Bukannya suruh ayahku datang? Kok malah kakakku yang sibuk ini? Datang? Jangan-jangan dia mau menangkap aku? Kak, ternyata dia cuma penipu, berani-beraninya bicara besar. Lihatlah bagaimana aku menghajar kalian, si imut-imut rendahan ini. Kamu biasa di keluarga Zhang diperlakukan seperti ini? Bukankah ayah sudah bilang, suruh kamu pulang dan warisi bisnis keluarga? Kamu ini kenapa selalu tidak nurut? Aku juga tidak menyangka, seluruh keluarganya ternyata jahat sekali. Hari ini cuma ada sedikit insiden kecil. Iya. Bukannya kamu sedang dinas ke Eropa? Oh, ada waktu datang ke sini? Kalau aku tidak datang, bukankah semua kucing dan anjing bisa menginjak-injak keluarga Li? Aktingmu bagus sekali, Li Qingchen. Berapa uang yang kamu keluarkan untuk memilih figuran ini? Aku kasih mereka uang, ini upah untuk kalian. Ternyata cuma penipu, Li Qingchen. Tidak menyangka kamu begitu imut, semakin kamu seperti ini. Keluarga Zhang kami sama sekali tidak menghargai imut-imut seperti ini. NAK, lahat la wanita yang kamu pilih, sayang sekali madamu. Kamu kedua APA? Kamu juga minggir. Kamu adalah nona keluarga Li? Benar, aku? Aku cuma penasaran, kalau kamu memang nona keluarga Li, kenapa tidak mengenal aku? Kamu siapa? Minggir. Kurang ajar. Kamu berani-beraninya memukul aku? Aku ini putri keluarga terkaya. Percaya tidak percaya, satu telepon saja bisa membuat kalian menghilang dari Jiangcheng. Putri keluarga terkaya? Kalau begitu, kamu tahu tidak? Siapa itu Li Baishen? Nama itu terdengar familiar, Li Baishen. Li. Keluarga terkaya punya satu anak laki-laki dan satu perempuan, Li Baishen ini. Bukankah dia putra keluarga terkaya, si jenius bisnis yang sulit ditemui itu? Jenius bisnis? Putra keluarga terkaya? Benar, aku adalah putra tertua keluarga Li. Li Baishen. Kalian hari ini berani menghina aku dengan uang. Benar-benar putra keluarga terkaya, tidak menyangka Li Dagongzi datang. Benar-benar lebih baik bertemu langsung, tampan sekali. Benar-benar tampan, iya. Bisa bertemu Li Dagongzi di sini, ini adalah keberuntungan kami. Dia adalah putra keluarga terkaya. Bagaimana mungkin dia Li Baishen? Ayah, kalau dia putra keluarga terkaya, kenapa tidak menyapa nona besar? Tapi malah dengan lucu sekali, apa itu Li Dashao, Li Shaoye? Kakak Li di keluarga kami sendiri, aku tidak tahu seperti apa rupanya.
Kamu ini cuma penipu. Kamu ini cuma penipu. Penipu, kau benar-benar berani. Dulu aku dengar. Ada yang tidak menghormati Tuan Li, langsung dilempar ke Samudra Pasifik untuk dimakan hiu. Kau ini tidak tahu. Mati hidupnya. Dengar, Li Qingchen. Hanya karena sedikit uang, apakah dia layak kau pertaruhkan nyawamu? Kau pikir-pikir sendiri. Ayo, bawa perempuan tidak tahu diri ini. Tell your sekarang juga. Kalian berani sentuh aku akan membuat kalian mati tanpa kuburan di Jiangcheng. Bagaimana? Kau masih mau memukulku? Aku tidak pernah memukul perempuan. Untung kau tahu diri. Tapi orang yang mengganggu adikku, itu pengecualian. Kau? Kau berani memukulku? Sudah dipukul ya sudah. APA Masalana, memikul anjing. Nggak perlu nunggu hari baik. Ini selesai, teman Li Qingchen. Memukul putri keluarga Li. Nyonya Sang, kau salah pilih orang. Kali ini, mungkin kalian akan hancur, Nyonya Sang. Kesempatan sekali dalam sahabat ini, terbuang sia-sia. Kau tahu, mendapatkan dana dari Yayasan Amal. Itu sangat langka. Li Qingchen, kau melakukan ini. Sepertinya kau sengaja ingin membunuhku. Aku membunuhmu, Zhang Dongliang. Aku di keluarga kalian, mencuci, memasak, bekerja keras untukmu. Aku melepaskan gengsi sebagai putri bangsawan. Aku melepaskan harga diriku. Bahkan aku melepaskan kerajaan bisnis yang bisa kuambil. Dan kau, bagaimana kau memperlakukan aku? Tidak perlu banyak bicara, temanmu memukul Nona Li. Kalian selesai, Nyonya Sang. Kekayaan yang melimpah ini, kau tidak bisa memegangnya. Jika keluarga Li tahu putri mereka mengalami perlakuan seperti ini, mungkin kalian hari ini tidak bisa melarikan diri dari sini. Benar? Tentu saja, Kian. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Aku sengaja ingin membuat kalian menderita. Aku ingin adikku hari ini memakai mahkota ini. Aku ingin dia dengan bangga menginjak kalian semua di bawah kakinya. Apa yang kau lakukan? Brengsek, berhenti. Tunggu. Ini disiapkan langsung oleh orang terkaya untuknya. Berani kau? Jika kau berani menyentuh, kau akan hancur selamanya. Tak disangka, ayah punya niat seperti ini. Cukup bagus. Hampir cocok untuk putri kecil kita. Kian, ini milikmu. Berani-beraninya kau memakaikannya padanya. Apa yang akan terjadi jika aku memakainya? Ini milik orang terkaya. Dipersiapkan untuk putrinya yang berharga. Kau sudah menyentuhnya tadi. Sudah merupakan kejahatan besar. Jika kau berani memakainya, kau akan diboikot di seluruh kota. Baiklah, jika kau berani memakainya, keluarga Wang akan menjadi yang pertama tidak setuju. Keluarga Wang tidak ada artinya. Jika kau berani memakainya, keluarga Sao akan menjadi yang kedua tidak setuju. Berani-beraninya kau memakainya, kami tidak setuju. Apakah tidak ada satupun keluarga kami yang bisa menarik perhatianmu? Lihat, ini adalah wibawa keluarga Li, orang terkaya. Dibandingkan dengan adikku, kalian tidak ada artinya. Kalian sekumpulan orang tidak berguna, tidak setuju pun tidak ada gunanya. Sekumpulan keluarga yang hidup dari dana amal, hidup seadanya. Aku bilang padamu, bahkan jika semua orang di Jiangcheng datang, aku, Li Baishen, tetap tidak akan peduli. Selesai. Mahkota yang dipersiapkan orang kaya untuk putrinya sudah dipakai oleh si imut ini. Li Qingchen, cepat lepas itu. Mengapa aku harus melepasnya? Mahkota ini, adikku yang memakaikannya padaku, bukankah itu tepat? Bagaimana, Kak? Cantik tidak? Cantik, adikku sangat cantik, memakai apapun akan terlihat cantik. Ini jelas milik Li Qian. Kau memakainya, keinginanmu untuk pamer hanya akan membawamu ke jurang yang dalam. Mahkota ini sangat cantik, mana ada jurang yang dalam. Justru dia, penampilannya tidak terlalu cocok, ya? Mahkota memang cantik, tapi statusmu rendah, kedudukanmu dangkal. Wanita tidak bisa menjadi phoenix, kau sama sekali tidak pantas. Kembalikan padaku. Aku ingin mengembalikannya padamu, sayangnya, kau tidak pantas. Bagaimana jika aku tidak mengembalikannya? Maka aku akan memanggil Mener. Malam amal ini diselenggarakan oleh Mener. Jika Mener tahu, mahkota yang dipersiapkan orang terkaya untuk putrinya sudah dipakai oleh si imut ini, kalian semua jangan berharap bisa keluar hidup-hidup hari ini. Sekarang seorang manajer saja sudah sangat hebat. Aku akan menelepon Mener, kalian tunggu saja hasilnya. Hello, Mener, tolong datang ke sini sebentar. Baik. Kian, jangan sedih, aku tidak akan membiarkanmu mengalami sedikit pun kesulitan. Sepertinya di dunia ini, belum ada yang berani menyusahkanku, benar tidak? Ribut apa ini? Dari jauh sudah kudengar kalian ribut di sini. Ini adalah malam amal, bukan sirkus. Mener, Anda datang. Ada masalah besar, wanita brengsek ini.
Dia tidak hanya memakai mahkota Kalen menantu saya, tapi juga mengganggu Kalen menantu saya. Mener Sao, saya mau bilang. Li Qiancheng ini, dia tidak hanya sendiri menipu sebagai putri orang kaya, dia juga menyuruh orang untuk berpura-pura sebagai Tuan Li, yang lebih penting lagi. Dia memakai mahkota yang hanya boleh dipakai oleh putri besar. Benar-benar tidak tahu aturan, acara amal malam ini disiapkan khusus oleh Tuan Li, orang terkaya. Untuk menyambut Nona Li, kalian yang mengaku pengusaha ini hanya bisa mengandalkan pundak raksasa Tuan Li, dukungan dana. Baru bisa memulai bisnis, baru bisa bangkit, sekarang Nona Li kembali. Bagaimana kalian berani? Padahal jelas. Mener Sao ya, saya mau tanya. Anda belum jelas masalahnya, sudah langsung menyalahkan adik saya. Siapa yang memory and Caterania? Mener lihat, mereka mengandalkan jumlah mereka. Bahkan Anda tidak dihiraukan, di rumah saya. Tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini, Anda bilang. Ayah saya yang orang terkaya pasti sangat sedih. Orang terkaya sangat mencintai anak perempuannya, kalau ini sampai ke telinganya. Pasti akan marah besar, nanti bahkan hotel ini bisa kena imbasnya, donasi hari ini gagal, donasi sebelumnya mungkin harus dikembalikan. Mener, Anda tahu harus bagaimana kan? Mengerti, lepaskan mahkotanya, tidak mau melepas ya. Bawa orang untuk menahannya, lepaskan mahkotanya untuk saya. Bos, kenapa Anda datang? Hal kecil ini sampai mengganggu Anda. Tunang serahkan pada saya, pasti tidak akan merepotkan Anda. Sudah jadi begini, Anda masih berani bilang tidak merepotkan saya. Bos Hu, ini bukan kesalahan Mener Zhao. Pada dasarnya semua ini karena wanita ini membuat kekacauan. Berani berpura-pura sebagai putri besar. Benar, dia juga menyewa sekelompok aktor, terutama orang ini. Dia bilang dia adalah Tuan Li, ini benar-benar omong kosong. Bos Hu, Anda sudah dengar, orang yang moralnya buruk seperti ini tidak seharusnya muncul di acara amal. Saya akan segera mengambil mahkotanya, buang mereka semua keluar. Gigi saya, bos Anda ini ngapain? Memukul gigi Anda satu saja sudah ringan, hari ini saya menyuruh Anda untuk merawat tamu penting hari ini, Anda sudah melakukan apa? Tidak berguna, bos, kenapa Anda begitu menyalahkan saya? Bagaimana saya tidak merawat, saya hampir saja memuja Nona Li. Tadi saya juga membantunya mengambil kembali mahkotanya. Bodoh Anda ini, sudah membuat orang marah. Masih berani membantah di sini, benar Bos Hu. Mener Sao sebenarnya menyakiti siapa? Hingga Anda marah besar seperti ini. Ya bos, meski mati, biarkan aku mati dengan mengerti. Baik, aku akan membuatmu mengerti sebelum mati. Setra berlutut dan minta maaf. Minta maaf kepada siapa? Kepada Nona besar? Minta maaf kepada Tuan Li. Maafkan saya Tuan Li, ini adalah kesalahan anak buah saya. Saya tidak tahu telah menyinggung Anda, Tuan besar. Ternyata dia benar-benar putra orang terkaya, benar-benar Tuan Li. Kehadiran Anda yang mulia, saya sudah bilang, bagaimana mungkin ada orang berani meniru Anda, Tuan besar. Manajer Sao ini baru saja bersikeras ingin mengusir orang, sekarang sudah benar-benar membuat Tuan besar marah. Kedepannya, jangan hanya manajer hotel ini, saya pikir seluruh kota Jiangcheng tidak akan ada tempat baginya. Untunglah Direktur Hu datang tepat waktu. Kalau tidak, saya pikir manajer Sao sudah mau berkelahi dengan Tuan besar. Sekarang dia benar-benar menabrak besi. Tuan Li, bagaimana Anda ingin menggani orang ini? Tuan besar, mohon maafkan saya buta mata. Seluruh keluarga saya bergantung pada pekerjaan ini. Anda tidak bisa seperti ini. Orang dengan sifat seperti Anda, jika memimpin yayasan, akan merugikan seluruh yayasan. Saya berasal dari keluarga kaya, tapi Anda menyusahkan saya seperti ini. Lalu bagaimana dengan pengusaha lain yang tidak punya dukungan? Apakah mereka akan dimakan sampai tidak tersisa oleh orang seperti Anda? Anda sama sekali tidak layak memegang tanggung jawab ini. Saya tidak layak, Nona Li. Saya karena Anda sampai membuat Tuan besar marah. Tolong bantu saya, tolong. Cian, tolong bantu manajer Zhao bicara. Benar, dia tadi membantu Anda bicara. Hampir lupa, masih ada seorang nona besar yang belum ditangani. Saya ingin melihat bagaimana Anda yang manis ini bisa membantunya. Anda sendiri yang berlutut dan minta maaf kepada adik saya. Atau saya akan menyuruh orang membuat Anda berlutut. Nona besar, tolong selamatkan saya. Jangan bayarkan Tuan besar memakat saya. Kalau tidak keluarga saya, bagaimana bisa hidup? Anda sendiri yang mencari kekayaan, tidak ada hubungannya dengan saya. Li Qiancheng benar-benar putri keluarga Li. Kami benar-benar salah. Bagaimana mungkin? Dia biasanya bahkan tidak mau membeli lipstik seharga 500 yuan. Bagaimana mungkin dia seorang nona besar? Anda sudah lihat kan? Menyembunyikan identitas dan hidup seperti orang biasa. Sudah sangat sulit, apalagi bertemu dengan orang-orang yang berniat jahat. Anda bahkan tidak punya kesempatan untuk membela diri. Jadi sekarang, segera kembali bersama saya untuk mewarisi bisnis keluarga. Saya tanya terakhir kali, mau kembali atau tidak? Kakak, sejak kecil kakak selalu menyayangi saya. Kali ini, tidak bisakah kakak membiarkan saya membuat pilihan sendiri? Jika Anda ingin membuat pilihan sendiri, Anda harus menanggung sendiri. Kembali bersama saya. Aku tidak ingin kembali, bahkan jika harus meninggalkan keluarga Zhang. Aku ingin mengandalkan diriku sendiri, langkah demi langkah. Kamu yakin? Kakak, Li Qiancheng, kamu memang suka main-main. Kamu tidak memaafkan ayah, kamu tidak ingin kembali untuk mewarisi bisnis keluarga, baiklah. Lalu aku tanya, apa ini? Segel giok ini. Hadiah paling berharga dari ayah untuk ibu, sampai ke tanganmu. Menjadi tidak berharga. Kalau begitu, suka main-mainnya? Kamu main sendiri saja di sini. kakak, Ternyata benar, Li Qiancheng ini. Ternyata palsu. Lihat tadi Li Baishan.
Pergi dengan sangat marah, pasti sangat membencinya. Kamu harus bantu aku dalam hal ini. Bantu APA? Dia bilang akan menyumbang 10 miliar. Aku percaya dia bisa mengubah keadaan. Aku memang punya cara. Tuan, kami menemukan bahwa putri sekarang berada di panggung sumbangan acara amal, dihina, dan pihak lain. Menggunakan status putri orang terkaya, menghina putri kami. Bangsat, berani menghina aku. Liwanian, siapa yang berani menghina putriku? Aku akan menguliti mereka. Beritahu Li Baishen, bawa putriku kembali dengan selamat. Tuan muda baru saja meninggalkan acara, bagaimana dia bisa meninggalkan putriku? Sendirian di sana? Putri bilang dia bisa menangani sendiri. Tidak mau kembali, jadi tuan muda. Pergi dengan marah. Sudahlah, Baishen memang begitu sifatnya. Segera siapkan mobil ke lokasi sumbangan, jangan biarkan orang lain menghina putriku. Sumbang lagi 10 miliar. Untuk acara amal, lihat siapa yang berani menyentuh putriku. Ayo. Kenapa Tuan Li tiba-tiba pergi? Tidak tahu, sepertinya sangat marah. Li Qingchen, kakakku tertarik padamu. Lalu pergi karena jijik, kan? Jahat, kamu berani menarik perhatian pria lain. Di depan anakku, lihat aku tidak memukulmu sampai mati. Lepaskan aku, mata mana yang melihat aku menarik perhatian pria? Kedua mataku melihatnya, bukan hanya aku. Semua orang melihatnya, kalian setuju kan? Benar, kami melihatnya dengan jelas. Li Qingchen, tak kusangka kamu begitu tidak tahu malu di depan umum. Masih menarik perhatian pria, pikir dirimu cantik. Ingin menjadi burung phoenix di atas dahan. Wanita ya, tetap wanita. Li Qingchen, aku sarankan kamu matikan saja niatmu. Kamu bahkan gak pantas nyemir sepatu keluarga Li. Sekarang Li Baishen sudah pergi. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Li Qian, kamu berani bicara besar sekarang. Nggak takut nanti malah dipermalukan? Hah? Aku takut? Takut apa sih? Acara amal malam ini kan untuk amal. Mending jangan rusak hubungan karena hal kecil begini. Kamu ngajarin gue. Gue kan putri orang terkaya. Gue udah donasi segitu banyak buat kalian. Masa gue harus lihat si putri palsu ini? Sambang di sini? Muka gue ditaruh di mana? Kan lebih baik damai biar rezeki lancar. Diam. Mau kehilangan kerjaan? Lalu gue usir kamu dari Jiancheng. Nona besar lagi bicara. Orang rendahan kayak kamu berani ikut campur? Pergi sana. Li Qian, kamu main drama kebanyakan ya? Jangankan kamu bukan putri orang terkaya, kalaupun iya. Hak apa kamu sombong-sombong di sini? Kan kita sama-sama punya 2 mata, 1 mulut. Siapa sih yang lebih tinggi? Gue emang lebih tinggi dari kalian orang rendahan. Gue lahir buat injak-injak kalian. Cuma modal. 100.000 yang kamu curi dari gue? Kakak, Li Qingchen, Nona. Berapapun yang dia donasi, itu niat baik, nggak kayak kamu. Yang cari cap giok dari tong sampah, terus teriak-teriak bilang harganya 5 juta. Tapi hasilnya, 0 besar. Kakak Nona juga, demi menghormati Nona. Donasi 10 miliar, berani-beraninya kamu menyalahkannya? Janganlah menyalahkan Li Qingchen. Walaupun dia memalsukan identitasku sebagai putri orang kaya, tapi dia punya niat untuk amal. Walau nggak nyumbang sepeser pun. Tapi kalau kamu mengakui kesalahan, aku bisa maafin kamu. Nggak nyumbang sepeser pun? Li Qian, sampai kapan kamu mau tutup-tutupin? Aku jelas-jelas nyumbang 10 miliar. Lucu banget. Dia bilang apa? Nyambang berapa? 10 miliar? Li Qingchen. Itu 10 miliar loh. Bukan 100 perak. Yang kamu sisihin dari uang jajan bulanan. Kalau belum melek, pulang tidur lagi sana. Di mimpi, bukan cuma 10 miliar, Bank Dunia aja jadi punyamu. Ban dunia sih nggak, tapi ban Jiangcheng. Emang dikelola keluarga kami. Diam dah, Li Qingchen. Aku bisa maafin kamu, tapi kesombonganmu. Sejauh ini adalah acara amal. Bukan acara pamermu. Semuanya tenang, baru saja menerima sumbangan dari dermawan. 100 miliar sudah masuk, donaturnya adalah putri keluarga kaya Li, keluarga Li memang pantas disebut putri. Jumlah sebesar ini, hanya dalam waktu singkat. Sudah masuk semua. Julukan keluarga Li yang kekayaannya setara dengan negara, bukanlah omong kosong. Inilah yang disebut pengusaha yang memiliki hati nurani. Ya, Ini semua adalah yang seharusnya dilakukan keluarga kami, ayah saya. Sering mengajari kami bahwa uang adalah hal di luar diri. Yang paling penting adalah bisa menggunakannya untuk membuat kontribusi bagi perkembangan negara. Sudah cukup belum? Di mana kamu mendengar kata-kata ini? Keluarga kami yang menyembang. Apa hubungannya denganmu? Berani sekali kamu di sini. Berbicara besar. Dengar tidak? Dia bilang donaturnya adalah putri keluarga Li, yaitu saya, Li Qian. Li Qian, cukup sudah. saya pikir yang seharusnya cukup adalah kamu. Li Qingchen. Hari ini jika kamu ingin keluar dengan selamat, kamu harus berlutut dan minta maaf kepada putri kami. Berlutut dan minta maaf. Memang ada yang harus meminta maaf atas perbuatannya, tapi orang itu bukan saya. Yayasan Malaikat, familiar? Yayasan apa? Belum pernah dengar. Kamu tidak kenal ya? Tidak apa, saya akan memberitahumu. Li Qingchen, cepat minta maaf. Katak dalam burung tidak bisa bicara tentang laut. Kalian akan membayar.
untuk kebodohan kalian hari ini. 3 menit lagi, kalian akan menerima skandal memalukan dari putri palsu ini. Nanti kalian akan tahu siapa yang selama ini membiayai gaya hidup mewahnya. Dalam 3 menit, kirimkan skandal Li Qianqian ke semua orang yang hadir. Li Qincheng, kamu gila ya? Qianqian bisa punya skandal apa? Selama ini meskipun dia hidup di masyarakat, itu hanya putri yang terdampar di antara rakyat, burung phoenix yang jatuh. Bisa dibandingkan dengan wanita sepertimu? Hanya saja dia bukan phoenix. Jangan asal menuduh di sini. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Qianqian belum tentu tidak bisa. Cukup, Li Qincheng, cepat pergi. Kamu harus membuat saya malu di depan banyak orang seperti ini? Sejak kamu meninggalkan saya, sejak kamu melihat wanita ini, sejak matamu bersinar kala itu, dunia MU. Harusnya dunia MU jadi gelap. Kau berani? Tinggal 3 menit lagi. Jangan cuma omdo. Tinggal 10 detik. 9, 8, 7, 6, 4. Waktu habis. Kalau hari ini tidak mempermalukan Li Qianqian, maka yang akan dipermalukan adalahmu. Apa ini? Bukannya Li Qianqian bilang dia anak orang terkaya? Kok anak orang tajir masih terima uang dari dana amal tiap bulan? Jangan-jangan ini palsu? Apa yang sebenarnya terjadi? Ini Mr. Hill. Selama ini Qianqian, kamu selalu menerima bantuan yayasan amal. Qianqian, ini bagaimana? Qianqian, jelaskan situasinya. Apa selama ini kamu sekolah hanya mengandalkan? Apa salahnya aku di daftar penerima beasiswa? Emang kenapa? Dia ngaku? Artinya dia sama sekali bukan anak orang kaya. Aku. Akhirnya kau mengaku. Aku ngaku APA? Aku ini anak orang terkaya. Apa masalahnya ada di daftar beasiswa? Aku salut sama mental baja MU. Sudah sampai begini masih mau cari alasan. Apa mau bilang anak orang tajir sampai miskin? Harus terima beasiswa buat sekolah? Apa salahnya aku pakai uang yayasan? Gimana Li Qianqian? Aku membantumu. Karena kasihan takut kamu kelaparan dan kedinginan. Sampai tidak bisa sekolah. Tapi pertama kali dapat beasiswa. Langsung sombong, cari muka, dan matre. Bahkan berani merebut suamiku. Kau bantu aku. Sejak masuk sekolah aku, sengaja tidak mau umumkan identitas. Mau hidup seperti siswa biasa dan rukun dengan semua orang. Setiap bulan cuma ambil uang saku dari yayasan keluarga. Sedangkan 100 juta untuk hotel tadi adalah uang kerja part-time 4 tahun kumpulkan. Ngaco kau. Aku tidak ngaco. Niat baikku dan uangku dibalasin kalian dengan keji. Ternyata begini. Nona Kunku baik hati sekali. Ini sangat mengharukan. Lihat Simua. Dia menghina aku tadi. Cuma minta maaf sederhana. Tapi kau malah mencuri data donasiku, terus-terusan mempermalukanku, dan menyebar gosip untuk menjatuhkanku. Kau wanita yang kejam. Wanita itu begitu toleran. Anda masih menggunakan cara yang kejam. Ingin menstigmatisasi wanita muda. Li Qincheng, aku menjadi suami dan istri merasa malu selama bertahun-tahun. Aku juga kecewa padamu, Nona. Aku akan merekomendasikan ini. Li Qincheng diusir dari hotel. Sejak saat itu, pelanggan dari semua lapisan masyarakat tidak boleh mempekerjakan kebohongan seperti itu. Orang yang sakit hati tidak layak masuk ke makan malam amal. Tempat superior ini. Hanya mengusirnya dari hotel. Cepat keluar. Terburu-buru keluar. Bawa aku pergi. Saya tidak berharap semua fakta ada di depan saya. Masih bisa dibalik oleh lidah Anda. Saya pikir Anda tidak akan mati sampai Sungai Kuning. Hari ini aku akan melihat pria terkaya. Kapan bisa dipasang? Biarkan kepala Yayasan Angel dalam waktu 10 menit. Datang dan temui aku. Berapa lama? Pura. Dalam 3 menit terakhir, aku akan melihat. Apa yang bertanggung jawab? Qianqian, jangan dengarkan dia. Dia cemburu padamu. Li Qincheng, kapan Anda menjadi? Aku sangat kecewa karena mengagumi kesombongan. Li Qincheng, aku akan cepat minta maaf kepada wanita muda. Mungkin Anda tidak peduli dengan irasional di depan Anda. Dia tidak pantas meminta maaf. Apa yang ingin kalian lakukan? Nona muda tidak peduli, tapi kita, wanita jahat yang tidak bisa mentolerirnya. Untuk memfitnahnya,
Semua orang mengatakan benar. Dengar, aku tidak minta maaf. Permintaan maaf. Anda, Aku membuatmu meminta maaf. kenapa? Karena ini menyangkut masa depan anakku. Masa depan keluarga kami adalah menit terakhir. Kami bahkan tidak melihat orang yang bertanggung jawab. Jangan terlalu keras. Aku akan membuat kalian menyesal. Aku ingin kalian tahu siapa. Orang yang menguasai segalanya. Aku menyuruhmu berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, keluarga Zhang akan menceraikanmu. Menceraikanku? Keluarga Zhang tidak berhak. Lepaskan. Zhang Dongliang. Mulai hari ini, kita bercerai. Silakan Pak Direktur. Siapa yang berani mengganggu putri besar ini? Ini adalah Pak Chen, kepala dana Angel. Putri besar, aku terlambat datang. Apa yang kalian tunggu? Orang yang mengganggu. Para penjahat yang mengganggu putri orang terkaya ini. Ini bagaimana? Tidak mungkin. Bagaimana mereka bisa? Mensch Peng Li Chen Chen? Benar, putri besar ada di sini. Bagaimana kalian berani? Hati-hati, putri besar akan kembali dan memberitahu ayahnya yang terkaya. Dan memecat kalian semua. Putri besar, tolong katakan sesuatu. Aku Putri besar, adalah... Li Qian, orang di depanmu ini, adalah kepala dana Angel. Apakah kamu yakin masih ingin terus berbohong? Tidak takut nanti malu sendiri? kamu diam saja. Hanya seorang kepala dana. Bagaimana bisa dibandingkan dengan kita? Putri besar ini sangat mulia, dialah putri besar. Orang terkaya dan putra sulungnya, sangat berwibawa dan mulia. Putri orang terkaya ini, kenapa terlihat seperti orang kaya baru? Yang ini justru terlihat sangat elegan, lebih seperti putri besar. Putri besar, Pak Direktur selalu baik hati dalam bertindak. Karena nona ini adalah teman sekelasmu. Mari kita selesaikan dengan baik. Bagaimana ini? Kenapa kepala dana ini juga mengakui Li Qian sebagai putri besar? Apa yang kamu lakukan? Kamu hanya anjing keluarga Li. Tidak perlu kamu mengajari aku cara bertindak. Apa yang kalian lakukan? Mau memberontak? Jangan lupa. Jangan lupa gaji kalian berasal dari keluarga Li. Li Qian, Pak Zhao di dana Angel, telah bekerja dengan tekun selama puluhan tahun, membantu jutaan anak-anak yang terlantar untuk mendapatkan kehidupan baru. Dia orang yang sangat baik. Bagaimana kamu tega? Orang baik? Bukankah dia menggunakan uang keluarga Li? Di luar sana dipanggil Pak Chen. Di keluarga kita, dia tetap hanya seekor anjing, benar. Dan membawa sekelompok orang untuk mengepung putri besar. Mungkin bahkan anjing pun tidak akan melakukan itu. Menjadi anjing pun harus tahu sopan santun dan batasan. Kalian. Siapa yang berani gangguan aku? Ayo. Jangan kurang ajar pada nona besar. Ya, Tuan Chen sangat setia pada keluarga Li. Sudah begini, dia masih tidak marah pada Li Qian. Si penipu ini. Tuan Chen, Anda telah diperlakukan tidak adil. Wah, Li Qian, apa yang kamu lakukan? Tadi minurek perhatian kakakku, sekarang mau mereu Tuan Chen? Tuan Chen ini umurnya hampir sama dengan ayahmu kan? Kamu benar-benar lapar ya? Pria seperti apapun kamu bisa makan. Benar-benar tidak pilih-pilih ya? Mau tidak? Kami siapkan tempat tidur untukmu, Li Qian. Sampai kapan kamu mau terus berakting? Anakku menikahimu. Benar-benar sial 8 keturunan. Kalian ini orang-orang yang kotor, melihat apapun kotor. Kamu berani menghina nona besar? Kamu pikir datang seekor anjing bisa melindungimu di hadapan nona besar? Jangan berpikir bisa bertindak semaumu. Nona besar, cepat bereskan mereka. Nona besar, tunjukkan warna pada orang ini. Chen Liang, ya? Dia tidak mau berlutut. Kamu bantu dia. Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. APA, Kenapa? Tidak bisa diperintah? nona besar bisa memerintah, hanya saja. Dia masih gadis kecil, ini agak. Seekor anjing yang tidak patuh, keluarga terkaya Li tidak bisa memeliharanya. Kamu yakin mau melawanku karena dia? Li Qian, kamu suka sekali berakting. Kenapa tidak jadi aktris saja? Kenapa? Kamu kasihan padanya? Aku kasih tahu, ada satu cara. Kamu berlutut, aku akan melepaskan anjing peliharaan yang tidak patuh ini. Berlutut di sini. Apa katamu? Kamu gila? Nona besar suruh kamu berlutut, ya berlutut.
Benar, bahkan jika suruh makan kaca, kamu harus telan. Berani melawan? Cepat berlutut, berlutut. Lepaskan aku. Kenapa belum sampai? Direktur utama sudah sampai. Lepaskan aku, Li Qianqian. Uangku dulu lebih baik diberikan ke anjing liar di jalan daripada diberikan padamu. Kamu benar-benar orang yang tidak tahu terima kasih. Penipu yang penuh kebohongan. Kalian tidak punya tenaga? Tekan dia dengan baik. Orang seperti kamu yang tidak tahu mengakui kesalahan. Aku akan membuat wajahmu menggambar bunga. Cepat cari putri kesayanganku, ya. Siapa yang berani menyakitinya, akan kulempar ke kuburan liar untuk dimakan anjing liar. Siapa yang berani menyakitinya, akan kulempar ke kuburan liar untuk dimakan anjing liar. Cepat selamatkan orang itu. Astaga, jangan sampai terjadi sesuatu padamu. Aku tidak bisa menjelaskan nanti, siapa orang tua ini. Mungkinkah ini pacar Li Qingchen? Mungkin juga, dia adalah sponsor yang membelinya. Pak Bai, apa yang membawa Anda ke sini? Direktur utama datang. Direktur utama, orang terkaya juga datang, berarti aku. Kamu masih berani bertanya pada direktur utama, jika dia tahu. Apa yang terjadi di sini, kamu tahu apa akibatnya. Begitu menerima telepon dari nona besar yang membutuhkan, aku langsung datang, tidak berani menunda sedikit pun. Tuan Chen, kamu sudah sampai di sini, masih bisa diam saja melihat. King Chen kami diperlakukan tidak adil. Li Qingchen. Pak Bai, apakah kamu salah paham? Paman Bai, biarkan aku yang menangani ini. Li Qianqian, kamu suka berakting kan? Aku akan menyiapkan panggung yang lebih besar untukmu. Lihat bagaimana kamu menangis, terjebak di atas panggung, tidak bisa turun lagi. Selama ini, kamu menggunakan bantuanku. Untuk pamer di mana-mana, hari ini aku tidak akan membiarkanmu lolos. Nona, lakukan apa yang ingin kamu lakukan, jika langit runtuh. Direktur utama akan mendukungmu. Tenang saja, Paman Bai. Pak Bai, ternyata Anda benar-benar manajer keluarga Li. Ini bagus sekali, acara amal yayasan hari ini. Ada sedikit masalah, jangan sampai ini mempengaruhi dana usaha anakku. Apapun yang terjadi, tidak boleh menyakiti seorang gadis. Ya, tapi ini semua keinginan nona besar. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Nona besar. Li Qianqian, Pak Bai sudah ada di sini. Tidakkah kamu menyapa, atau kamu tidak mengenalnya? Aku kenal, nona besar. Anda tidak terlalu akrab dengan manajer. Tidak, Pak Bai. Halo. Orang tua ini juga tidak mengenali identitasku. Berarti aku bisa terus memanfaatkan situasi. Menggunakan identitas putri orang terkaya untuk mencari keuntungan. Mungkinkah putri orang terkaya hilang? Jadi tidak ada yang tahu siapa sebenarnya putri orang terkaya. Benar juga, putri orang terkaya selama ini tidak pernah kembali ke keluarga Li. Siapa yang tahu identitasnya? Mungkin Pak Bai lihat aku bawa tas ini, langsung mengira aku anak orang terkaya. Li Qianqian, silakan terus sombong. Makin tinggi memanjat, makin sakit jatuhnya. Nanti hancur lebur. Mau saingi aku jadi anak orang terkaya? Masih jauh. Nona, katanya tempat tinggal orang terkaya. Bernama Istana Kayu Cendana, lebih luas dari kota terlarang. Lebih mewah dari Gedung Putih. Bagaimana kalau kau ajak kami jalan-jalan buat nambah pengalaman? Istana Kayu Cendana? Istana Kayu Cendana bukan untuk orang renhan supermo. Bisa dilihat seenaknya. Mimpi. Nona, bawa kami jalan-jalan dong. Kalau bisa jalan-jalan ke rumah orang terkaya, sambil update medsos, pasti dipuji-puji. Ayah, katanya dekorasinya mewah banget, hiasan biasa aja. Harganya jutaan, koleksi berharga. Wah hebat. Nona, bawa kami lihat-lihat dong. Biar anakku kenal lebih banyak orang hebat. Loh, Nona kok kayaknya susah amat? Bukannya itu rumahmu? Dan katanya 3 hari lagi akan ada pesta ulang tahun orang terkaya. Kalau bisa di pesta itu, dapat koneksi buat kita semua. Bisa naik kelas. Iya, Nona, bawa kami saja. Itu kan pesta ulang tahun ayahku. Mana bisa bawa kalian sembarangan? Tapi katanya orang terkaya sangat sayang pada putrinya. Kalau kau mau, kan tinggal bilang. Baik, aku bawa kalian. Biar kalian tambah wawasan. Nanti hati-hati, jangan sampai merusak sesuatu. Itu bisa seumur hidup kalian gak bisa bayar. Gampang. Nona, kok mau bawa mereka ke rumah? Li Qianqian ini, asal-usulnya apa sih? Berani tidak hormat padamu. Perlu ku cari orang?
Gak usah, Paman Bai. Tunggu saja pertunjukan bagus. Aku gak akan biarkan mereka begitu saja. Mana orangnya? Pak Li, mereka sudah pergi. Menurutku, hari ini ada yang palsukan Nona dan hina di depan umum. Keterlaluan. Anakku Li Wanyan. Pernah diperlakukan seperti ini? Halo, Chen Chen. Akhirnya angkat telepon ayah. Dengar hari ini ada yang palsukan kamu. Ayah, benar. Zhang Dongliang ternyata bukan apa-apa. Kamu percaya tidak? Ayah sangat senang. Laki-laki ini sudah hilang ya hilang, cerai juga bagus. Ayah akan kenalkan yang lain. Ayah, aku sudah siap untuk bercerai dengan Zhang Dongliang. Dan aku juga tidak berniat. Kali ini beda. Kali ini sudah melalui kakekmu. Yang sudah menilai, pasti bisa diandalkan. Dia adalah seorang elit sosial. Kamu pikir, kakekmu tidak mungkin membiarkan cucunya menikah dengan keluarga yang tidak baik, kan? Baik, aku dengar kata-katamu. Pak Lu, Anda ini CEO triliunan. Kok bisa turun ke lapangan? Lihat debu di badan Anda. Batu APA ini, Perani Menggelanci Jalan Pak Lu? Kalau tidak turun ke lapangan, bagaimana bisa tahu gedung tinggi ini? Dibangun bagaimana, pasti harus merasakan pahitnya. Dibandingkan dengan mereka, penderitaanku ini apa? Sudah, aku sudah dengar kata-katamu, datang menemui dia. Masih tidak cukup? Di sana harus diperhatikan baik-baik, dan di sana juga. Ayah, meskipun kamu kaya, tidak peduli statusnya, tapi kamu tidak bisa sembarangan cari tukang batu untukku. Di sana harus diperhatikan baik-baik, tahu? Baik. Sudahlah, asal-asalan saja. Halo. Kamu adalah elit sosial yang dikenalkan kakekku. Elit sosial. Aku lihat penampilanmu ini tidak seperti orang kaya atau orang tajir. Tapi badanmu kotor-kotor ini. Rajin dan tahan banting, kamu orangnya baik. Iya juga, sekarang ini susah cari kerja. Kamu siapa? Oh, perkenalkan, namaku Li Qingchen, aku baru menikah. Tapi aku segera bercerai, tidak punya anak. Aku ini orangnya malas, suka nonton drama. Tidak suka kerja, suka bermalas-malasan. Tidak suka sikat gigi, tidak suka cuci muka. Siapa yang kenal aku? Sial 7 turunan. Kalau menikah denganku, rumahnya bisa meledak. Bagus. Ini juga bagus, dia mungkin di lokasi proyek. Tidak pernah lihat wanita. Sudah selesai perkenalanku, sekarang giliranmu. Namaku Lu Qingchen, CEO grup Lu. Kamu tidak akan bilang ini, kan? Jadi orang itu. Harus jujur, pekerjaanmu ini tidak memalukan, kan? Aku tukang batu di bawah grup Lu, gaji sebulan 3.000 yuan. Tidak apa-apa, aku punya pekerjaan. Kalau kamu tidak keberatan, nanti jadi suami rumah tangga juga tidak masalah. Oh iya, kamu bisa masak? Ada kebiasaan buruk tidak? Bisa masak, tidak ada kebiasaan buruk. Itu sudah cukup. Ayo, kita menikah lagi. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, kita berdua menikah. Ini kesempatan bagus untukmu. Jangan sia-siakan. Meskipun aku baru saja bercerai, tapi kamu tidak perlu khawatir. Nanti ikut aku, pasti ada manfaatnya untukmu. Aku janji akan membawamu menikmati hidup. Kesempatan bagus, pasti ada manfaatnya untukku. Bawa dokumenku ke kantor catatan sipil. Baiklah, Pak Lu. Kamu bilang ke temanmu, suruh dia memperbaiki kebiasaannya. Kenapa dipanggil Pak Lu? Kebiasaan ini harus diubah. Keinginan orang ini tidak ada habisnya. Dengar tidak? Pak Lu. Kamu panggil aku apa? Xiao Lu, cepat pergi dan selesaikan. Pulang cepat. Baiklah. Nah, baru benar. Ayo pergi. Kita menikah lagi seperti ini. Sekarang menyesal, apakah sudah terlambat? Sedikit, tapi aku memang belum terlalu kenal kamu. Dan aku belum pernah bertemu dengan keluargamu. 3 hari lagi ada pesta ulang tahun orang terkaya, aku dan keluargaku akan datang. Nanti akan kuperkenalkan satu persatu, oke? Kebiasaanmu suka membuat ini, apakah tidak bisa diubah? Pesta ulang tahun orang terkaya, yang diundang adalah seluruh keluarga kaya di kota ini. Aku. Kamu baca dari koran, ya? Aku. Masih tidak mau mengaku, ya? Benar juga. Nah, baru benar. Tapi, pesta ulang tahun orang terkaya ini. Kalau kamu mau pergi, aku bisa bawa kamu. Aku sudah mengubah kebiasaan membualku, kamu bisa juga tidak? Aku berbeda denganmu, seluruh kota ini milikku. Wah, lebih hebat lagi dari aku. Hebat, hebat, hebat.
Ayo, janji 3 hari lagi, jangan sampai tidak datang. Kamu mau pergi kemana? Bukannya mau pulang? Mau pulang kenapa ke sana? Jangan-jangan kamu mau foto dengan Roses ini? Sudah aku bilang, jangan terlalu materialis. Kalau tidak bisa, 3 hari lagi foto di rumahku. Kamu lebih sombong daripada aku. Kalau begitu, menurutmu harus bagaimana? Naik mobil. Ayo pergi. Aku sampai. Sampai apa? Hari ini tidak perlu ke kantor. Aku kerja di sini. Di sini. Ini gedung perkantoran terbesar di seluruh Jiangcheng. Ini milik keluarga Li. Kamu pikir aku tidak tahu? Kalau begitu, aku tidak boleh kerja di sini. Tentu tidak boleh. Orang-orang di sini gajinya paling rendah 20.000. Aku antar kamu kembali ke proyek. Tidak usah. Kebetulan kantor pusat kami di sini. Aku ada urusan. Benarkah? Tentu saja benar. Baiklah, aku pergi dulu. Jangan lupa 3 hari lagi. Sampai jumpa 3 hari lagi. Dadah. Direktur Lu. Ini karyawan baru di perusahaan kami. Panggil saja dia Xiao Lu. Aku suruh kamu panggil dia Xiao Lu, tidak dengar? Xiao Xiao Lu. Kamu cukup populer ya. Ayo pergi. Direktur Lu, kamu benar-benar menikah begitu saja. Nenek waktu itu menjodohkan aku. Itu keinginan terakhirnya, lumayan, cantik juga. Baik hati. Satu-satunya kekurangan, keluarganya agak miskin. Aku Lu Tinshen mencari wanita. Tidak pernah peduli dia punya uang atau tidak. Tidak peduli status keluarganya. Karena tidak ada yang lebih kaya dari aku adalah keluarga terkaya. Kalau begitu, pesta ulang tahun 3 hari lagi? Pergi. Bawa dia. Wah, si kampungan ini berani datang ke pesta ya, aku bilang. Kenapa tiba-tiba ada bau miskin di udara ini? Li Qingchen, kamu tidak mau melewatkan kesempatan. Untuk mendekati orang kaya, takut kehilangan. Setiap kesempatan, tidak bisa lagi mendapatkan. Suami kaya dan berkuasa. Hanya saja, ini adalah sesuatu yang aku tidak mau. Kenapa? Benar-benar menganggap para pejabat dan orang kaya ini bodoh? Akan tertarik padamu. Kalian setelah makan di toilet. Kenapa tidak gosok gigi? Bau sekali. Kamu pribadi, jangan kira karena kamu sudah bercerai dengan anakku. Kamu bisa seenaknya. Ada apa denganmu? Berani-beraninya membuat keributan di depan rumahku. Lihat dulu ini tempat apa. Cepat minta maaf sama tante. Kalau tidak, meskipun kamu datang dengan muka tebal, aku tidak akan membiarkanmu masuk. Wah, aku benar-benar takut. Kamu dapat 1 undangan, lalu merasa seluruh villa ini milikmu, ya? Kalau kamu dapat 1 tiket, apa kamu juga akan bilang, semua ini milikmu? Sungguh tidak tahu diri. Ini adalah properti keluarga Li, suatu saat akan menjadi milikku. Benar, Chen Chen adalah anak kesayangan orang terkaya. Cukup 1 kata darinya. Semua ini akan menjadi miliknya. Kenapa kamu tidak punya undangan? Rupanya kamu sengaja menunggu di depan pintu. Ingat ikut masak bersama kami. Karena aku pemilik di sini, jadi aku tidak perlu undangan. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak akan mempersoalkan masa lalu. Tapi sekarang di depan rumahku, kamu masih berani menyamar sebagai diriku. Berani-beraninya bertindak di depan rumah keluarga Li, tidak takut mati? Villa Malam Zatan ini dipenuhi oleh para tamu terhormat. Siapapun yang berani membuat keributan di sini, tidak akan berakhir baik. Pak Satpam, kami bukan datang untuk membuat masalah. Ini salah paham. Salah paham. Kami datang untuk menghadiri pesta. Ini undangannya. Undangannya asli. Tentu saja asli, hanya saja ada yang tidak punya undangan. Tapi tetap ingin masuk. Kalian harus lebih ketat, jangan sampai mengganggu tamu penting di dalam. Ingat kata-kata nyonya besar, hati-hati kalian dipecat. Nyonya besar. Tante, cepat pergi, pesta akan segera dimulai. Kamu masuk untuk apa? Dia tidak punya undangan. Kamu bayarkan dia masak, tidak takut dive cat? Dia tidak perlu undangan. Tidak perlu, aku tahu, kamu pasti juga ada hubungan dengannya. Ya? Makanya Li Qingchen begitu percaya diri masuk, ternyata dia pernah tidur denganmu. Bangsat, kalau masih berani lancang di sini, jangan salahkan aku. Cepat pergi, sudah, Bu, kita datang hari ini. Tujuannya adalah membuat kesan baik pada orang terkaya. Jangan berurusan dengan satpam brengsek ini. Ayo pergi. Benar, mereka hanya 2 anjing penjaga saja. Nanti aku cari kesempatan memecat mereka untuk membalas dendammu. Tidak tahu diri, lihat dulu siapa dirimu. Orang yang hanya bisa masuk karena tidur dengan satpam. Berani sekali berjalan di depan kami. Dulu aku benar-benar buta,
sampai tertarik padamu. Kamu seperti bus umum, tidak tahu malu. Aku ingatkan baik-baik, sepertinya kamu belum pernah menghadiri acara besar seperti ini. Nanti kita akan directkan berdasarkan set. Keluarga kami akan duduk di baris kedua, sedangkan kamu bahkan tidak punya hak untuk duduk di meja makan. Diurutkan berdasarkan aset? Aku belum pernah dengar. Kenapa tidak ada yang memberitahuku? Sudah pasti kamu belum pernah dengar. Orang sepertimu yang tidak pantas duduk di meja. Mana mungkin tahu aturan keluarga kaya seperti ini? Nak, jangan sampai orang ini merusak kebahagiaan kita hari ini. Kian, ayo kita segera duduk. Nanti ayahmu yang orang terkaya datang. Tolong katakan hal baik tentang anakku, Dong Liang. Dia orang yang berbakat, pasti akan menjadi tangan kanan keluarga Li, dan mewarisi bisnis keluarga. Tanpa aku, Sandong yang bahkan tidak bisa menghasilkan kekayaan yang ada sekarang, apalagi berharap bisa menguasai keluarga Li. Tentu saja, aku akan banyak memuji calon suamiku nanti. Keluarga Zhang datang, membawa sepasang emas dan giok, duduk di meja ketiga baris kedua. Lihat, sebentar lagi kita akan bertemu dengan orang terkaya. Nanti, keluarga Zhang pasti akan sukses besar. Kalau kamu bersikap baik dan menjadi istri yang patuh, mungkin aku akan mengizinkanmu kembali menjadi Nyonya Zhang. Nyonya Zhang, aku tidak tertarik sekarang. Keras kepala. Aku ingin lihat apakah kamu bisa duduk di meja makan. Oh. Aku mengantarkan putri orang terkaya, duduk di meja mana? Putri orang terkaya datang. Mana? Sudah jelas, yang satu berpakaian mewah. Yang satu bahkan tidak memakai gaun. Ayo, kita pergi. Nona Bizar. Oh, ternyata yang mereka maksud adalah Kian dari keluarga kami. Kamu ini, Kian dari keluarga kami datang. Tidak perlu kamu umumkan. Sudahlah, Bu. Dia ini seumur hidup cuma seorang penyiar. Sekarang yang suaranya keras, nanti teriakannya akan lebih keras. Wah, ini ternyata istana cendana yang legendaris. Bahkan pintu gerbangnya saja terlihat sangat megah. Bu, katanya lampu gantung ini harganya sampai 7 digit. Ya ampun, nak, kamu harus benar-benar memperhatikan. Nanti, separuh harta keluarga orang terkaya akan menjadi milikmu. Tenang saja, Bu. Ternyata Li Qian berani begitu sombong. Ada pengkhianat, biar aku yang menangkap mereka. Apa yang kusarankan sudah kau ingat, nak. Hari ini terlalu banyak selebriti dan sosialita yang datang. Kamu jangan sampai membuat masalah, kalau sampai mereka tahu identitas aslimu, kita berdua, kamu diam saja. Kalau bukan karena kamu, dengan bakat dan kecantikanku, aku tidak akan sampai harus bergantung pada belas kasihan orang lain untuk hidup. Aku dilahirkan untuk menjadi orang teratas. Oh ya, Bai si kepala rumah tangga di luar sana. Kamu ingat untuk menyingkirkannya, jangan sampai dia merusak rencanaku. Bai si kepala rumah tangga. Baik, aku mengerti. Sudah kukatakan, jangan ada hubungan apapun denganku. Bai, aku mohon, jangan menyusahkan Qian. Dia adalah anak kandungmu. Apa yang kamu katakan? Malam itu 23 tahun lalu, aku tahu kamu sudah berkeluarga. Aku tidak pernah berniat mengganggu hidupmu. Sudah bertahun-tahun berlalu, aku juga tidak pernah meminta apapun darimu. Tapi Kian, dia adalah darah dagingmu. Biarkan dia bersinar di depan teman-temannya. Aku mohon. Benar-benar kutukan. Memang pantas disebut sebagai rumah mewah terbaik, hari ini aku benar-benar tercengang. Di dalam negeri, istana cendana ini jika berani menyebut diri sebagai rumah mewah kedua, maka pasti tidak ada yang berani menyebut diri sebagai yang pertama. Wow, ini adalah daya tarik rumah mewah nomor 1. Ini. Apakah ini piano kayu kuno legendaris yang bernilai miliaran? Yang bisa memainkan suara yang begitu magis. Hati-hati jangan sentuh, barang-barang di sini semuanya sangat berharga. Nona besar. Kamu yakin mau ke arah itu? Kampungan, ini rumahku, aku mau kemana saja. Tapi arah itu adalah kamar mandi, bukankah kamu baru saja sudah ke sana? Kamu memata-matiku? Aku mau cuci tangan lagi, tidak boleh? Silakan. Pura-pura terus, jangan berhenti. Kamu sembunyi di sini ngapain? Kamu tidak keluar sebagai pelayan. Bagaimana aku bisa menyuruh pelayan lain di rumah orang terkaya ini? Aku tidak pernah keluar untuk melayani orang lain. Aku hanya pernah bekerja di kamar mandi ini. Aku takut tidak bisa. Tidak bisa juga harus bisa. Keluar, mana kuncinya?
Ini kunci rumah. Kamu mau kemana saja boleh. Nona, bagaimana kamu tahu kalau arah itu adalah kamar mandi? Kamu sepertinya sangat familiar dengan tempat ini, hanya seorang kampungan. Sampai di tempat yang begitu megah ini, pasti ingin melihat-lihat. Kucing buta ketemu tikus mati. Benar sekali, Nona. Kalau bukan karena Nona hari ini, mungkin kita tidak akan bisa melihat pemandangan seperti ini. Benar, Nona bilang benar. Saya ini hanya kucing buta yang ketemu tikus mati. Tapi sudah lama di sini. Kenapa tidak ada yang menawarkan minuman? Rumahmu besar sekali. Tapi selain pelayan di pintu, tidak ada pelayan lain yang terlihat. Kebetulan, minuman kita hampir habis. Tolong isi ulang ya. Iya, saya juga agak haus. Pilen. Ayo. Ambilkan air. Baik, saya akan ambilkan air. Nona, pelayanmu itu. Kenapa terlihat bodoh sekali? Tidak cekatan, tidak punya kepekaan. Tidak terlihat pintar. Cepat. Kamu buta ya? Airnya tumpah ke tangan Nona. Bagaimana kamu bekerja? Cepat minta maaf. APA? Cepat minta maaf. Nona, maafkan saya. Saya akan berlutut dan minta maaf, Nona. Bagaimana bisa saya berdiri mendengarkanmu? Berlutut. Benar-benar tidak berguna. Cepat pergi. Pelayan ini pernah saya lihat, sepertinya pelayan kita. Likian Kian, mata-mata yang disusukan di rumah. Ya, dia. Wah, Nona. Kami datang jauh-jauh, hanya minum air putih. Tidak ada persiapan foie gras sashimi kelas atas. Sepertinya hari ini kita beruntung. Benar, jarang-jarang datang ke rumah Nona. Seharusnya bisa melihat banyak bahan langka. Iya, ada banyak. Pelayan, sipat masak. Baik, saya akan masak. Nona, di Istana Merah ini tidak ada koki profesional. Masih harus pelayan ini yang masak. Kokinya sedang cuti. Iya, benar. Hari ini kan pesta ulang tahun orang terkaya. Kenapa tidak ada koki? Iya, benar. Lain kali, saya pasti akan mengundang kalian lagi. Dan menghidangkan bahan terbaik. Nona, kalau saya jadi kamu. Untuk hal yang tidak kamu ketahui, lebih baik diam. Nanti kalau koki sudah menghidangkan makanan lezat, bagaimana kamu akan menghadapinya? Apa hubungannya denganmu? Cepat masak. Tidak punya Cape Con. Saya akan masak sekarang. Ah, tidak perlu tunggu hari lain, hari ini saja. Foie gras dari Prancis yang baru tiba dini hari tadi. Dan ada juga daging sapi Kobe hitam premium, ini baru namanya menjamu tamu. Bahan dasar saja. Lepaskan tanganmu, siapa yang suruh kamu pegang barang-barang saya? Semua bahan premium, benar-benar membuka mata. Iya, saya saja belum pernah dengar. Dia bagaimana bisa tahu? Lokasi penyimpanan makanan di Istana Merah, siapa yang tahu? Mungkin lagi-lagi, kucing buta ketemu tikus mati. Benar kan, Nona besar? Kalau bukan dia yang menemukan ini, mungkin kita tidak akan bisa menikmati ini hari ini. Benar? Hari ini kan acara penting, Nona besar. Jangan-jangan kamu tidak tega memberikan barang bagus ini? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa? Bawa ini, masak di dapur dan sajikan. Tidak bisa, Kian-Kian, Nona besar. Barang ini terlalu mahal, kalau ketahuan, kita tidak bisa menggantinya. Apa yang saya bilang, itu yang harus dilakukan, jangan banyak bicara. Likian Kian, kamu keterlaluan. Pembantu ini sudah tua, bagaimana bisa kamu memukulnya? Saya mendidik pembantu saya. Apa urusanmu? Pembantu kamu? Kamu yakin ini rumahmu? Bodoh, ini bukan rumahku. Rumah siapa lagi? Sudahlah, Li Qingchen. Jangan banyak bicara di sini, Nona besar mendidik pembantunya. Dia mau memukul atau memarahi, apa urusanmu? Jangan cari masalah, pergi. Baik. Likian Kian, kamu benar-benar pandai berating. Ketagihan ya? Saya meminjamkan rumah ini padamu. Kamu benar-benar menganggap ini rumahmu sendiri, ya? Lepaskan tangan kotormu itu, sudah saya bilang. Ini adalah piano termahal di dunia. Kalau rusak, kamu bisa menggantinya. Rusak. Piano mahal sekalipun, tetap untuk dimainkan, bukan untuk disimpan seperti harta karun. Disimpan seperti harta karun. Li Qingchen, jangan berpura-pura di sini. Tidak bisa berhenti membual ya? Seperti kamu ini, orang kampungan. Sejak kecil pernah sentuh piano? Hanya Nona besar seperti ini. Yang sejak kecil terpapar musik, baru bisa menikmati pendidikan tinggi seperti ini. Itu benar. Nona besar sejak kecil belajar piano dari guru terkenal. Umur 10 tahun, sudah mencapai level 12 piano. Tahun berikutnya memenangkan penghargaan tertinggi di dunia piano. Juara kompetisi piano internasional Chopin di Warsawa. Nona besar, kamu benar-benar hebat. Bagaimana kalau mainkan satu lagu sekarang? Li Qingchen saya akan panggil ini. Tahu perbedaan antara phoenix dan ayam hutan? Aduh, jangan-jangan Nona besar, jangan bilang kamu. Urusanmu apa? Barusan tidak dengar orang bilang? Nona besar sejak kecil sudah menang penghargaan musik, Tulia?
Nona besar mainkan satu lagu, biar si kampungan ini tambah wawasan. Ayo, Nona besar. Iya, Nona besar mainkan satu lagu, mainkan satu lagu. Nona besar mainkan satu lagu. Aduh, enggak enak didengar. Kalian ini namanya tidak bisa menghargai seni. Aku justru merasa kian-kian kami mainnya bagus. Iya betul. Kalian benar-benar menjilat, malu-maluin saja. Main seenak jidat begitu juga berani memuji? Kalau jago, kamu yang main. Lihat bisa mainkan apa, suara surgawi. Kalau tidak bisa main, akan kusuruh orang potong jari-jarimu. Satu persatu. Baik, akan kutunjukkan padamu apa itu. Musik yang sesungguhnya. Berlegak saja, dekira gaya-gayaan sedikit. Langsung menganggap diri maestro musik. Cara gadis ini main piano kok rasanya sangat familiar. Bagus, sangat bagus. Ini baru saja yang kudengar. Solo piano paling indah. Iya, sangat merdu sekali. Aku sampai terhanyut. Si kampungan ini mainnya lumayan enak juga. Kamu nona besar. Apa nona besar? Aku nona besar. Ini bukan urusanmu, cepat pergi. Sungguh tidak berguna. Hal kecil saja tidak becus, kok bisa aku punya? Ibu yang tidak berguna begini ya? Berdiri. Tante, kalau kamu pembantu di istana cendana ini, harusnya tahu peraturan di sini. Mengambil tanpa izin. Mencuri kunci villa, bisa dituntut hukum. Bisa masuk penjara. MA masuk penjara? Aku lihat kamu sudah tua, tidak ingin menyusahkanmu. Aku kasih satu kesempatan lagi. Li Tian, dia ini benar pemilik tempat ini atau bukan? Dia ini anak orang terkaya. Kamu mau apa sih, Li Qinceng? Kamu cari masalah di sini terus, kok selalu buat onar? Mana yang benar mana yang salah, nanti juga ketahuan. Li Tian, kamu kan anak orang terkaya. Kita sudah sampai di rumah orang terkaya. Lalu orang terkayanya kapan datang? Orang terkaya? Aduh, kamu kan anak orang terkaya. Tidak tahu keberadaannya, setidaknya bisa telepon tanyakan? Atau jangan-jangan tidak berani? Tentu saja aku berani. Selamat menelepon 10.086. Halo, ayah. Sekarang pesta sudah hampir dimulai. Kenapa kamu belum sampai? Kamu sibuk ya? Kalau begitu, kamu sibuk saja. Aku tidak akan mengganggumu. Lihatlah, ayahku sudah bilang dia sedang sibuk. Dia juga menyuruhku untuk merawat kalian dengan baik. Ya Tuan, orang terkaya itu sibuk setiap hari. Wajar saja kalau dia sibuk. Benar, sibuk itu wajar. Sibuk itu wajar. Benarkah? Kenapa aku tidak pernah dengar? Bagaimana kalau aku juga menelepon untuk bertanya, apakah benar? Kebetulan sekali. Kamu jangan banyak bicara, Nona, dia sudah bilang. Dia saja tidak bisa menghubungi orang terkaya, kamu bisa? Maaf, tapi menurutku, aku benar-benar bisa. Halo, ayah. Putriku yang baik, ada apa? Hari ini kan ulang tahunmu. Kenapa kamu tidak di rumah? Pesta ulang tahun? Bukankah itu baru diadakan jam 8 malam? Sepertinya ada yang mengambil inisiatif sendiri, memajukan pesta ulang tahunmu. Ada hal seperti itu? Kamu sekarang di mana? Aku di rumah. Orang ini juga bilang, dia adalah putrimu. Bagaimana kalau kamu punya anak di luar nikah? Beijing Gan. Ayah akan segera pulang. Dari rumah ke perkebunan, kenapa begitu jauh? Villa Tuan terlalu besar, luasnya ribuan hektar. Bertahu semua, mulai hari ini, pindahkan villa ke pintu gerbang perkebunan. Tidak tahu, ini menghambat kemajuan. Untuk bertemu putriku. Ya. Beritahu semua, pindahkan villa ke pintu gerbang perkebunan. Dia berpura-pura dengan baik. Siapa yang bilang menelepon siapa? Jangan-jangan tidak tersambung? Lihatlah, si pembohong ini benar-benar menelepon ayahnya. Kamu dan ayahmu sama-sama keluarga miskin, pembohong. Sampai sekarang masih keras kepala. Orang seperti kamu, sama sekali tidak pantas berada di tempat mewah seperti ini. Nona, suruh orang mengusirnya. Kalian di rumahku, mau mengusirku? Orang seperti kamu, yang berbau miskin, cepatlah pergi. Pergi. Ya, cepat pergi. Siapa yang berani menyentuh wanitaku? Keluarga Lu Detang. Keluarga Lu adalah yang kedua setelah keluarga Li. Dan pasar mereka selalu di luar negeri. Hari ini yang datang memang keluarga kaya. NK, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan. Kamu datang. Ini ibuku. Halo, Tante. Ini istri yang kamu nikahi kilat itu ya? Iya. Istri apa? Wajar saja kalau dia begitu sombong. Ternyata dia sudah merangkul keluarga Lu, tidak tahu. Kukira dia main trik APA. Ah, trik apa lagi? Nyonya terhormat ini. Jangan sampai kamu tertipu oleh si manis ini. Dia cuma wanita yang gampang beralih pasangan, janda cerai. Wanita yang ditolak anakku, dia sudah bercerai.
Tin Shen, kamu cari janda cerai. Cepat bercerai. Mama, aku tidak peduli dengan itu. Kamu tidak peduli, tapi nama baik keluarga lu peduli. Menantu keluarga lu bisa saja wanita biasa. Tapi tidak boleh wanita yang gampang beralih pasangan dan janda cerai. Cepat bercerai. Kukira dia hebat apa, ternyata cuma mengandalkan keluarga lu, sayangnya keluarga lu sama sekali tidak menganggapnya penting. Kian-kian kita ini, dia mengandalkan dirinya sendiri. Mencari perlindungan dari orang berkuasa, tidak lihat diri sendiri pantas tidak. Dia saja tidak pantas mengangkat sepatuku. Siapa yang menikahinya? Betapa sialnya. Bawa sayal. Kalian mak. Diam. Urusan keluarga lu, tidak perlu kalian ikut campur. Mama, karena aku ingin menikah, maka aku tidak akan bercerai. Masalah ini kita bicarakan lagi di rumah. Apa katamu? Aku bilang, Li Qingchen adalah wanitaku. Kamu tidak bisa mengatur, keluarga lu juga tidak bisa. Dan orang lain juga tidak bisa. Kamu sudah besar ya? Kalau keluarga lain tahu, kamu menikahi wanita yang tidak berguna ini, bagaimana? Tidak apa-apa, ada aku. Hari ini adalah pesta ulang tahun Li, orang terkaya. Keluarga lu akan memberikan hadiah mewah sebagai pembuka. Silakan semua menikmati. Ini adalah giok yang keluarga lu beli dengan harga mahal di Myanmar. Kilauannya sangat langka di dunia. Aku siapkan Maotai yang berusia ratusan tahun. Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Tidak ada hubungannya dengan uang. Li Qingchen, kamu tidak bawa hadiah ya? Aku siapkan. Dengan penampilannya yang melarat, apa yang bisa dia bawa? Kurasa dia hari ini mungkin ingin membawa pulang barang berharga. Membawa pulang barang berharga. Melarat atau tidak, harus dilihat dulu. Ini adalah hadiahku. Aku bilang, selama ini, kamu di sini. Sudah mengambil banyak uang dariku, hanya membawa kotak jelek ini? Malu nggak sih? Dia hidup bergantung pada pria. Uangnya habis. Ya dia beli barang rongsokan buat dikasih ke orang. Bergantung pada pria bukan gayaku. Lagi pula, sejak kecil, aku nggak pernah kekurangan uang. Sebaliknya, ada orang yang naik jabatan karena wanita. Dan dia cuma pengen naik kelas lewat wanita. Tapi Sok Suci mau jadi pahlawan moral. Wah, bagus banget omongannya. Bikin meleleh. Aku penasaran, ngomong besar gitu. Bakal ngasih barang apa? Nih, hadiah ini mungkin menurut kalian nggak berharga. Tapi di mata pemilik villa ini, dia nggak bakal mau tukar. Meski dikasih seluruh dunia. Barang kayak gini, anak TK aja bisa gambar lebih bagus. Kayaknya, kalau nggak mampu kasih hadiah, nggak usah ngasih, jangan bikin malu di sini. Tin Shen, kamu lihat, nggak punya uang. Keluarga lu bisa toleransi, tapi di rumah orang terkaya. Ngasih barang kayak gini, nggak sopan banget. Bukannya aku udah bilang, pesta ulang tahun Li orang terkaya. Aku bakal datang? Hadiahmu nggak oke, harus pakai punyaku, ini. Wanita kayak gini, bukan cuma miskin, otaknya juga bermasalah. Di rumah orang terkaya, mana mungkin suka sama gambar rongsokan? Lukisan Van Gogh aja di mata orang terkaya cuma biasa aja. Malu banget sampai ke rumah. Lihat. Gak cuma aku yang meremehkan kamu. Li Qingchen itu istriku. Hadiahnya harusnya dari aku. Nggak usah pakai hadiahmu, orang terkaya nggak bakal suka. Aku dengar orang terkaya suka sama lukisan terkenal di Eropa. Sekarang aku beli. Kamu juga nggak percaya aku? Padahal aku udah bilang, hadiahku ini, orang terkaya pasti suka, nggak mungkin bohong. Oke, aku percaya kamu. Lu Tin Shen, katanya kamu jenius bisnis. Baru an odar kuasai setengah kekayaan Jiangcheng. Sekarang lihat, kamu juga nggak pinter, bodoh banget. Wanita ini kamu percaya? Siapa? Tolong tampar dia. Lu Tin Shen, berani banget kamu. Ini bukan rumahmu, ini rumah Li orang terkaya. Dimanapun, nggak boleh ganggu wanitaku. Lagi pula, ini kan hadiah, Li orang terkaya belum datang. Dia sendiri belum tahu suka apa. Jangan pikir orang terkaya yang udah lihat banyak lukisan terkenal bakal suka sama barang kayak anak TK ini. Aku selalu mengira kamu Lu Tin Shen adalah sosok yang tak terjangkau. Di dunia bisnis beredar cerita betapa hebatnya kamu. Sangat luar biasa, tapi sekarang kamu ternyata biasa saja. Lu Tin Shen, kamu tidak perlu hanya punya uang. Kalau aku lebih kaya dari kamu, pasti aku bisa melakukan lebih baik. Kamu, dengan barang yang kamu bawa ini, masih mau saingan sama aku? Dengan cara aku melihat wanita 10 kali, 100 kali, 1000 kali lebih baik dari kamu. Dan kamu hanya punya barang jelek seperti ini. Kalau nanti orang terkaya melihatnya, pasti dia akan marah sama kamu. Belum tentu. Aku bilang, pasti akan marah. Itu sifat manusia. Semakin kaya seseorang, semakin tinggi posisinya di piramida. Mereka punya cukup kekayaan, jaringan, latar belakang, wanita. Yang paling mereka pedilikan adalah dua kata, penghormatan. Semua itu kamu belum dapatkan. Bagaimana kamu tahu apa yang diinginkan orang di puncak piramida? Mereka ingin ini. Sekarang aku belum dapatkan, tapi aku akan segera mendapatkannya. Kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkannya.
Dengan lukisanmu ini, nanti orang terkaya melihatnya. Mungkin kamu bahkan tidak punya keberanian untuk hidup. Apakah ada keberanian atau tidak? Bukan kamu yang menentukan. Tahu tidak, kalau menghalangi aku, apa akibatnya? Putriku akan segera kembali, Tuan Li. Ada hal yang lebih penting dari ini, bahkan jika langit runtuh. Tidak lebih penting dari putriku, Tuan Li, hari ini pesta ulang tahun. Banyak orang terkenal memberikan hadiah untukmu, tapi ada satu yang lebih penting, yaitu 10.000 hadiah. Gunung emas, semua uang di dunia, posisi puncak dunia. Semuanya tidak sebanding dengan satu panggilan ayah dari putriku. Tuan Li, ini dari putri Anda. Tuan Li, mungkin putri Anda selama ini hidup terlalu sulit. Uang yang Anda berikan padanya, dia gunakan untuk membantu siswa. Jadi, mungkin karena tidak punya uang, dia memberikan hadiah seperti ini, kamu tidak ngerti apa-apa. Ini hadiah terbaik. Ibu sudah pergi, hanya pensil warnaku yang bisa menahannya. Chen, ini salah ayah yang terlalu sibuk. Ayah tidak punya waktu, kalau ayah tidak sibuk, ibu tidak akan pergi. Ayah jahat, aku tidak mau sama kamu. Dia memaafkanku, akhirnya dia mau memaafkanku, lukisan ini adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Nanti orang terkaya datang, lihat bagaimana dia menghukummu. Dan kamu, pria ini, juga akan dihukum. Keluarga Lu harus paham, keluarga Li adalah mitra penting keluarga Lu, tanpa dukungan keluarga Li. Apakah keluarga Lu bisa seperti sekarang? Lu Chen, cara aku melihat wanita, lebih baik dari kamu. Li Qingchen, ngapain diam saja? Keluar dari istana merah ini. Killier, APA, hadiah favorit orang terkaya adalah lukisan lilin ini? ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang terkaya? Menyukai hal seperti ini? Kenapa tidak mungkin? Aku adalah pemilik manor ini. Putri orang terkaya. Ayahku menyukai hadiahku. Itu sangat wajar. Omong kosong. Kalaupun orang terkaya menyukai sesuatu, itu pasti hadiah dari Kian kami. Maaf, Chen. Kian, bicaralah. Aku tahu kamu marah. Hei, ada yang menghina nyonya besar. Lepaskan pakaian si imut ini dan usir dia. Jangan. Jangan takut. Hei, tidak dengar? Nanti kalau Tuan Li datang. Tidak takut Tuan Li marah pada kalian? Mungkin dia sibuk. Kalau begitu, NAK, kita berdua saja yang menghadapinya. Ayo. Siapa yang berani menyakiti putriku di rumah Li? Li Wanyan, orang terkaya, Tuan Li. Pasti dia datang untuk membela Chen. Halo, calon mertua, akhirnya bertemu. Aku adalah Kalian menantumu, Zhang Gongliang. Senang bertemu, mohon bimbingannya. Benar, keluarga, kita semua adalah satu keluarga. Anakku Dong Liang adalah pemuda berbakat. Dan nyonya besar adalah pasangan yang serasi. Seperti pesanggen yang direkturkan. Tenang saja, kita akan menjadi satu keluarga. Aku akan memperlakukannya seperti anak kandungku sendiri. Kamu adalah Sang Dong Liang? Calon mertua, rupanya kamu mengenalku. Aku benar-benar Berentang, dasar brengsek. Orang terkaya, apakah kamu salah? Kamu, hanya kamu, yang mengusir putriku dari rumah. Aduh, hanya kamu. Tidak benar. Kamu pantas menyebutku mertua? Keluarga, tolong hentikan. Keluarga, Chen. Kami, ibu dan anak, selalu baik padamu. Tolong, mintalah ayahmu untuk mengampuni kami. Li Qingchen, anakku, membuat nyonya besar menderita, harus dihukum sekeras ini. Cepat berlutut, minta nyonya besar mengampunimu. Siapa yang harus meminta maaf belum tentu. Li Qingchen, di sini tidak ada tempatmu untuk berbicara. Berani kamu. Keluarga, tenang saja, orang ini sudah kami keluarkan dari keluarga Zhang. Berani kamu memukul orang? Orang inilah yang dipukul, tenang saja, mertua. Orang ini tidak menghormati nona besar, aku akan membunuhnya sekarang. Aku akan membalas dendam untukmu. Panggil orang. Apa yang Tuan Parentakan? Berikan dia hadiah langit. Memberi hadiah besar? Wah, ada hal baik seperti ini, mertua. Kamu terlalu baik. Berani sekali kamu memukulku, tuanmu masih di sini. Mertua, kamu harus mengontrol anjingmu ini. Ya, harus dikontrol. Kamu dengar? Tuanmu bilang harus mengontrolmu. Kamu selesai, tunggu mati saja. Berapa gaji Mas Sebilan? 50.000? Kamu? 100.000. Kalian belum makan? Mana tenaganya? Maaf tuan, cepat lakukan. Satu temperan 100.000, satu orang 100.000. Kamu yang membuat nona besar minum obat tradisional, kamu yang buta. Kamu yang tidak bisa membedakan benar dan salah, kamu yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Kamu yang pantas mati. Apakah dia yang sebenarnya, nona besar? Kian, aku dipukul. Kamu bicaralah untukku. Kamu adalah anakku. Aku. Orang terkaya, aku bersedia menjadi anak angkatmu. Wajahmu cukup cantik. Asalkan orang terkaya mau, aku bisa melakukan apa saja. Sayangnya, di balik kulit manusia ini,
Ada hati yang busuk, anakku, selama bertahun-tahun. Tidak menggunakan uangku sepeser pun, diam-diam membantumu. Kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga meniru identitasnya. Merusak keluarganya, bahkan di acara amal. Membuatnya terjepit, burung kecil pun tahu membalas budi, serigala. Bahkan tahu berterima kasih, kamu hanya anak kecil. Tidak pantas memakai kulit manusia. Orang terkaya, aku benar-benar ingin menjadi anakmu. Aku tidak sengaja, mengapa ada orang yang lahir sudah kaya, seumur hidup punya uang. Mengapa aku hanya bisa merangkak di sudut masyarakat? Aku tidak ingin seperti ini, orang terkaya, akui aku sebagai anak angkatmu. Aku mohon, aku bisa memanggil Kinceng kakak. Aku bisa menghormatinya seumur hidup. Aku benar-benar tahu salah, aku tidak tahu kamu yang membantuku. Kalau aku tahu, kamu yang membantuku. Bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti ini? Kamu bukan salah, tapi takut. Kamu takut berdiri di puncak piramida. Kamu takut nanti harus berusaha sendiri untuk mencari uang. Kamu berhayal. Berhayal bisa masuk ke gerbang keluarga Li. Asalkan kamu memaafkanku, aku akan melakukan apapun untukmu. Menyajikan teh atau menuangkan air, semuanya bisa, semuanya bisa. Sayangnya kamu tidak layak. Selama ini kamu menghabiskan uangku untuk membeli ponsel terbaik dan pamer kepada teman-temanmu. Kamu membeli baju terbaru, berpura-pura kaya di luar. Menggunakan kematian ayahmu untuk memerasku, memintaku membantumu. Setiap kali aku membantumu, yang kudapat adalah ketidakbersyukuran. Hati sombongmu semakin membesar. Bahkan ingin menggantikanku, mengambil alih peranku. Beri aku kesempatan lagi, aku tahu aku salah. Beri kamu kesempatan untuk apa? Untuk merusak orang lain? Datanglah. Li Qingchen, kamu tidak memberiku jalan keluar. 100,000 sebulan, ITU juga hasil Jerry Paiku sendiri. Mengerti? Dia benar-benar putri keluarga Li, aku melewatkannya. Seorang tokoh besar seperti apa? Ibu salah. Ibu seharusnya tidak memaksamu punya anak, kamu pulang dengan ibu. Kita semua salah paham. Ibu paling menyayangimu. Paling menyayangi Kinceng. Wanita seperti APA di luar sana. Tidak ada yang bisa menandingi Kinceng kita. Kamu baru saja bilang. Kamu siapa lagi? Aku ibumu. Tidak kenal. Nak, cepatlah pergi membujuk istrimu, dia salah paham dengan kita. Istri. Aku mencintaimu, maafkan aku, beri aku kesempatan. Menantuku yang baik, mertua menyesal. Lihatlah keluarga Zhang kita. Buat keluarga Zhang kita bangga. Ayah maaf. Aku salah. Seharusnya dulu aku mendengarkanmu. Pulang saja, ambil semua yang mengganggu ini. Tangkap semuanya, bawa ke kantor polisi, biarkan mereka duduk di penjara. Ya, tunggu. Masih ada beberapa hal yang belum selesai. Apa itu, Tuan? Tuan, apakah kamu masih menganggapku sebagai Tuan? Mereka adalah yang kamu bawa ke perkebunan ini, kan? Tuan, aku salah, mohon beri aku kesempatan. Semua ini karena wanita ini. Wanita ini adalah Ibu Li Qian. Dulu aku melakukan kesalahan, membuatnya hamil tanpa sengaja. Tuan, mohon beri kami kesempatan lagi. Tuan, Kesempatan akan kuberikan. terima kasih Tuan. Hanya saja, kesempatan ini ada di dalam penjara. Kesempatan untuk memperbaiki diri di penjara, bawa mereka semua pergi. Sampaikan pesan saya. Dunia bisnis akan menghapus nama keluarga Sang Dongyang dari Sang. Secara permanen, membuat mereka tidak punya tempat di Huaxia. Tidak, Tuan. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Bawa orang ini pergi. Dan kamu. Berkat bantuanmu, Nona besar, saya bisa sampai di sini. Sekarang saya ingin menghancurkanmu, tidak bisakah kamu membantu saya? Zhang Dongyang itu hanya seorang pria. Dia sampah masyarakat, saya tahu sifatnya buruk. Saya mendekatinya hanya untuk membuatmu melihat siapa dia sebenarnya. Kalau begitu, saya harus berterima kasih padamu. Bawa dia juga pergi. Li Qingchen, kamu hanya seorang wanita. Selain punya uang, kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan saya. Kamu adalah. Tuan Li, ini adalah Lu Tingshan dari keluarga Lu. Anak saya. Mengerti. Keluarga kita sudah bekerja sama, sekarang ada juga pertunangan. Karena kamu ada di sini hari ini, mari kita langsung menikah. Menikah. Dari mana datangnya kebahagiaan? Tuan Li, APA maksudmu? Kamu, sama seperti mereka, hanya orang yang memandang rendah karena uang. Kamu harus pikir-pikir lagi sebelum bicara seperti itu. Posisi keluarga Lu di kota Jiang. Posisi. Saya akan pikir-pikir lagi. Beritahu semua proyek di kota Jiang, putuskan semua kerjasama dengan keluarga Lu. Berani kamu? Oh iya, kamu benar-benar mengingatkan saya.
Ini baru benar, menurut saya. Kamu sudah pikun ya? Kota Mo, Kota Rong, Kota Jiang, Kota Bei, 12 kota. Seluruh negeri, seluruh Asia, bahkan seluruh dunia. Pitaskan semua kerja sama dengan keluarga lu. Kamu, Sudah saya bilang, memandang rendah anak perempuan saya sedikit pun tidak boleh. Tin Shen, kita pergi. Ibu, kamu pergi saja. Apa yang akan kamu lakukan? Saya pikir apa yang dikatakan paman benar, kita tidak boleh merendahkan orang yang lebih rendah dan memuji yang lebih tinggi. Apalagi, menggunakan uang untuk mengukur segalanya. Saya kan ibumu. Tapi saya punya nilai-nilai saya sendiri. Baik, baik. Paman, izinkan saya memperkenalkan diri lagi. Sedala, tidak perlu perkenalan. Bakat bisnis nomor 1 di Jiangcheng, usia 20 tahun. Sudah membuat modal global memperhatikan. Ayah saya sangat menghargai Anda. Tapi saya memilih orang, yang lain tidak saya pedulikan. Saya hanya fokus pada karakter. Ayah, biasanya dia bersama saya. Dia tidak tahu saya adalah putri Anda, tapi dia sama sekali tidak meremehkan saya. Paman, waktu adalah obat terbaik untuk membuktikan segalanya. Saya akan membuktikan kepada Anda, pertama, saya menyukai Kinceng. Karena dia baik hati dan polos. Kedua, tidak peduli saya punya uang atau tidak, apakah saya berada di puncak Gunung Tai atau di dasar sungai, seumur hidup saya hanya akan mencintainya. Ketiga, dan yang paling penting, saya punya cukup waktu dan kesabaran untuk memperlakukan Kinceng dengan baik. Menunggu persetujuan Anda, Paman. Anak ini memang berbeda dengan pria lain. Pandangan ayah memang tidak salah. Baik, saya akan melihat. Seperti apa kesabaranmu? Pesta ulang tahun, bersiaplah untuk mulai. Pesta ulang tahun sekarang dimulai.